Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, Ibu, ini rata-rata apakah dosen semuanya atau gimana ini? Apa ada yang peneliti? Campur biasanya Pak. Campur ya. Ya, dosen, peneliti, mahasiswa. Wait, saya sepertinya harus. Oke. Em, jadi teman-teman, terima kasih buat jadi maju. Ya mudah-mudahan sukses ke depannya. Jadi saya kebetulan dihubungi sama ownernya untuk sharing terkait dengan penulisan artikel ya di jurnal Scopus, karena memang mungkin untuk sebagian besar Bapak Ibu dosen itu agak tricky untuk menulis artikel. Jadi sudah punya penelitian, sudah menghasilkan data, bahkan mungkin sudah selesai penelitian, tapi struggle terakhirnya itu adalah seringkali kesulitan untuk mempublikasikan artikel ilmiahnya di jurnal Scopus gitu. Nah, saya kebetulan uh, waktu pengalaman studi kemarin itu memang kita prosesnya adalah full AI ya. Jadi saya juga bingung kenapa di Indonesia itu untuk kalau kita berbicara AI itu seakan-akan masih tabu ya. Banyak yang seringkali berkomentar bahwa banyak jurnal-jurnal yang tidak mengizinkan kita itu menulis dengan AI gitu ya. Padahal uh, sebenarnya itu jurnal-jurnal yang bisa dikategorikan adalah jurnal-jurnal yang di bukan jurnal bagus ya. Karena kalau jurnal-jurnal bagus itu justru malah merekomendasikan untuk menulis dengan AI, tetapi kembali lagi bahwa ada etika yang harus kita perhatikan di dalam penulisan dengan AI tersebut. Kemudian kita sebenarnya juga harus jujur apakah ini ditulis dengan AI atau tidak, gitu. Nah, um, apa tadi yang mau saya sampaikan, saya sampai lupa tadi. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, peserta webinar malam hari ini, saya merancang ya suatu pertemuan itu seperti ini. Jadi malam ini nanti tolong disepakati apakah Bapak Ibu setuju atau enggak. Jadi malam ini itu saya full full teori dulu ya. Artinya pengenalan terkait dengan artikel Bapak Ibu dosen itu, termasuk artikel yang layak untuk dipublikasikan atau enggak. Baru besoknya kita akan live menulis dengan AI, termasuk mungkin malam ini saya hanya cuma memperkenalkan tools-tools AI-nya. Nanti besoknya baru kita live. Seperti itu. Kira-kira bagaimana? Mungkin ada yang bisa bantu jawab gitu. Silakan Bapak Ibu bisa di kolom chat. Setuju, oke, setuju Del Pak. Siap, oke Bapak. Oke. Sebagian besar setuju ini Pak. Jadi begini, kenapa kok saya perlu menyampaikan secara teori dulu? Karena uh, sejak saya mengisi dari waktu saya sekolah hingga saat ini itu, memang permasalahannya teman-teman dosen itu adalah tidak memahami konteks ketika kita menulis untuk ke jurnal Scopus itu seperti apa. Jadi yang ada pada bayang-bayangannya dosen itu adalah ketika sudah menghasilkan riset ya, atau sudah menghasilkan penelitian, sudah melakukan penelitian dan sudah menghasilkan riset, seakan-akan bahwa kita bisa langsung menulis artikel ilmiah yang kemudian ditargetkan untuk publikasi ke Scopus. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi di jurnal Scopus itu ada yang disebut dengan kelayakan, baik itu kelayakan dalam menulis, kemudian kelayakan dalam menampilkan data atau data yang disajikan, semacam itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah penelitian yang selama ini dilakukan itu layak untuk dipublikasikan? Nah, itu. Nah, mayoritas dosen-dosen yang saya bimbing, kebetulan saya itu juga di hire oleh salah satu lembaga pendidikan itu untuk khusus membimbing teman-teman dosen dalam menulis artikel. Itu kebanyakan yang saya temui itu adalah mereka mulai dari desain risetnya itu sudah salah, sehingga pada akhirnya apa, data yang dihasilkan itu kebanyakan tidak layak untuk dipublikasikan di jurnal Scopus, macam itu. Nah, ini ada satu bimbingan saya
yang sudah proses revisi ya, sudah mendapatkan komen dari reviewer itu cukup banyak. Kita sama-sama waktu itu mencari saya bimbing, kemudian mencari jurnalnya, kemudian kurang dari 1 bulan dia sudah mendapatkan reviewer comment. Kebetulan saya juga pernah submit, sudah publish di jurnal tersebut. Nah, jadi langsung saja Bapak Ibu dosen. Nah, ini perkenalkan dulu ya. Saya mungkin Bapak Ibu dosen belum banyak yang kenal sama saya. Jadi saya belum lama sebenarnya, baru lulus dari Taiwan di kampus Junyuan Christian University. Pekerjaan saya itu ya selain sebagai dosen, kemudian reviewer jurnal internasional, saya sudah tidak tadinya ada sama reviewer PKM nasional, tapi akhir-akhir ini saya sudah 2 tahun ini saya sudah lepas dari situ. Kemudian ada juga pembuatan dokumen lingkungan, ya biasalah sebagai seorang dosen kan sering juga meroyek gitu. Nah, tempat kerja saya di Universitas Padjadipura Surabaya. Bapak Ibu dosen kalau mau cari tahu informasi kampusnya silakan di googling ya. Kemudian saya home base-nya di jurusan Teknik Lingkungan ya. Kemudian saya punya 2 YouTube channel. Nah, itu ada Mimbar Intelek, itu khusus dosen ya sebenarnya. Dan kedua itu nama saya itu channel lama, ini khusus guru sama mahasiswa gitu. Nah, kemudian saya lebih aktif sebenarnya di email sama Instagram. Itu kalau yang lain itu TikTok itu ya hanya cuma TikTok, aktif juga sih, tapi kalau mau cepat dibalas chatnya itu biasanya di email. Karena mungkin ini ya, lingkungan yang mempengaruhi di luar negeri itu email itu yang menjadi prioritas gitu kalau di luar negeri. Jadi justru sosial media itu tidak ini. Jadi kalau kita chat-chatan sama profesor, sama peneliti-peneliti luar negeri itu semuanya melalui email. Karena itu email itu kan juga tercantum di artikel jurnal kita ya, semacam itu. Nah, kemudian saya punya link ID Bapak Ibu dosen, kalau mau cari tahu informasi terkait dengan prompting AI semua. Ini sebentar lagi akan terbit buku saya, cara mudah menaklukkan jurnal Scopus ya. Itu sekitar ada 100 halaman, lagi proses editing. Nah, itu sebentar lagi akan terbit. Sama ada machine learning prompting yang saya ciptakan yang belum saya rilis. Nanti dipantau aja di situ. Biasanya linknya ada di bio Instagram saya maupun di YouTube Mimbar Intelek. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini itu berkaitan dengan ini. Jadi ada perencanaan dan pemilihan topik Bapak Ibu dosen ini penting. Kemudian pengumpulan dan analisis literatur, kita bisa menggunakan AI ya. Cuma AI di sini itu harus harus tahu dulu bahwa kita itu sebenarnya target Scopusnya itu seperti apa. Kemudian ada tools AI yang biasa saya gunakan untuk menulis itu. Sebenarnya pas saya pulang itu agak sedikit struggle ya, karena kalau di luar negeri itu kan kita untuk mendapatkan jurnal itu kan full access ya. Jadi tidak tahu menaung tentang ini berbayar dan lain sebagainya gitu. Nah, pada saat saya pulang ini, saya pada akhirnya karena sudah aksesnya terbatas, akhirnya kadang saya minta sama teman-teman saya yang masih di sana untuk di-downloadkan atau enggak menghubungi profesor saya gitu, karena saya masih sering project sama profesor terkait dengan penulisan artikel ini. Kemudian ini penting ya, yang seringkali menurut saya tidak dipahami oleh teman-teman dosen terkait dengan etika penulisan dengan AI. Jadi kadangkala yang menjadi permasalahan itu ketika semua tulisan itu digenerate dengan AI itu langsung ditelan mentah-mentah. Tidak seperti itu. Itu saja itu kita sudah menyalahi aturan di dalam penulisan dengan AI gitu. Kalau Bapak Ibu bisa berhasil ya mendownload bukunya ya, itu dikeluarkan oleh Springer, itu ada Ethic to Writing by AI. Nah, kemudian ada optimasi untuk publikasi di Scopus, optimasi ya. Jadi
ini penting buat teman-teman dosen yang mungkin merasa kesulitan di dalam menulis dengan AI gitu, atau kemudian merasa kesulitan untuk dipublikasikan di artikel yang terbit di Scopus gitu. Nanti akan saya tanya ya, kenapa sih pentingnya harus kita publikasi di Scopus gitu. Nah, backgroundnya dulu, penting untuk publikasi di Scopus, saya selalu merekomendasikan ke jurnal Q1 ya. Cuma teman-teman dosen itu selalu punya mindset adalah yang penting publikasi di Scopus. Nah, Scopus itu tidak serta-merta bahwa semuanya itu adalah jurnal bagus. Enggak. Jadi penting juga Bapak Ibu dosen itu harus memahami seperti apa jurnal yang bagus, seperti apa yang tidak gitu. Nah, kalau mau mengetahui jurnal yang bagus, berarti Anda harus mengetahui dulu jurnal-jurnal yang terbit di penerbit-penerbit ternama ya, seperti misalnya Elsevier, Taylor and Francis, Springer, Wiley. Yang paling top itu adalah jurnal Nature ya, itu yang paling top. Itu kalau Bapak Ibu publish di jurnal Nature itu, wah itu luar biasa itu. Itu tidak semua, mungkin hanya sebagian kecil orang Indonesia mampu publish di jurnal Nature itu. Nah, kalau untuk yang Elsevier mungkin banyak ya, terutama dosen-dosen PTN gitu ya. Nah, itu banyak. Tetapi kalau untuk yang jurnal Nature itu sulitnya minta ampun. Nah, itu karena saya lihat juga mulai dari penyusunan kalimatnya, menampilkan riset gap-nya, novelty-nya, sampai mendesain figurnya itu gila-gilaan gitu. Nah, tapi bukan tidak mungkin nanti kita bisa publish di jurnal Nature itu. Nah, yang menjadi kendala di Indonesia itu adalah itu tadi, bahwa yang penting saya publish di jurnal Scopus. Itu saja itu sudah mindsetnya sudah salah itu. Karena kalau kita lihat di jurnal Scopus itu sebenarnya ada tingkatan levelnya ya. Ada kemudian kita menyebutnya adalah indexing ya. Ada indexing SGI, ASGI. SGI itu indexing yang paling tinggi, yang ada biasanya ada di Web of Science gitu. Nah, kalau ASGI itu di bawahnya SGI ya, Emerging Social Science Citation Index gitu. Nah, di bawahnya itu adalah sudah yang tidak indexing. Nah, itu yang disebut dengan Scopus itu. Dan pada akhirnya mungkin saja hanya dalam waktu 2-3 tahun itu sudah discontinue gitu. Jadi harus pandai juga memilih jurnal-jurnal yang baik itu seperti apa. Nah, nanti saya tolong diingatkan, mudah-mudahan besok saya ingat bahwa bagaimana sih cara kita memilih jurnal yang baik yang tidak kemudian berpotensi untuk discontinue. Itu perlu saya harus berikan ini kepada teman-teman. Kemudian banyak peneliti itu yang gagal karena riset gap-nya tidak jelas gitu. Jadi tidak tahu kesenjangan penelitian sebelumnya itu, sehingga mau melahirkan sebuah novelty itu kebingungan gitu. Nah, sebenarnya dengan bantuan AI itu jauh lebih gampang ya. Jauh lebih gampang kita menentukan riset gap. Nah, sayangnya apakah mau cara yang manual, apa yang cara pakai cara yang otomatis ya, pakai AI, itu semuanya sebenarnya sama gitu. Kalau dulu saya sistemnya pakai manual. Jadi nanti ada keyword yang bisa kita mengetahui bahwa ini adalah riset gap-nya peneliti ini tuh ini gitu. Sehingga kita bisa masuk tuh di celah-celah ini. Nah, biasanya di jurnal itu menawarkan lebih dari 3 riset gap. Nah, itu kan untuk mengidentifikasi itu kan perlu usaha ya, perlu baca. Kalau sudah jarang sekali membaca jurnal Scopus ya, terutama yang Q1, ya udah jangan dulu bermimpi untuk publikasi di jurnal Q1 dulu gitu ya. Mungkin targetnya adalah Q3, Q4 semacam itu ya. Tapi itu pun juga Q3, Q4 itu juga potensi diskontinya juga lebih besar semacam itu. Nah, cuma kita juga harus pandai-pandai melihat jurnalnya itu seperti apa gitu. Nah, itu yang mudah-mudahan saya bisa sharing besok ya, kalau mudah-mudahan saya ingat. Kemudian ini yang penting, perlunya desain penelitian yang sistematis dan kuat. Nah, kesalahan utama teman-teman dosen itu adalah bukan hanya sekedar bahwa saya sudah punya penelitian,
kemudian saya ajukan ke Kemendikti-Saintek, dapat dana, udah selesai. Tidak seperti itu. Itu mungkin lolos hanya secara untuk mendapatkan dana untuk dibiayai gitu ya. Tetapi ketika saudara sudah melakukan penelitian, mengambil data, mengumpulkan data dan lain sebagainya, maka kerjaan berikutnya adalah bagaimana kemudian data-data yang saya dapatkan ini atau penelitian yang saya lakukan ini itu bisa berpotensi publikasi di jurnal Scopus. Nah itu. Nah kalau ini tidak didesain dari awal, maka itu sudah hilang Anda untuk publikasi di jurnal Scopus. Itu pengalaman saya ketika saya membimbing teman-teman dosen seperti itu. Nah ini saya dapatkan itu ketika saya waktu S3 kemarin. Jadi itulah yang pada akhirnya itu ini bukannya saya membandingkan dengan yang S3 di Indonesia gitu ya, tetapi menurut saya value yang kita dapatkan kalau kita S3 di luar negeri itu jauh lebih banyak gitu, karena dibimbing sama profesor-profesor yang handal ya. Jadi di pengalaman waktu saya S3 itu banyak data yang saya hasilkan dan menurut mereka itu adalah tidak make sense. Nah disitulah ternyata saya baru menyadari bahwa pentingnya kita mendesain riset itu dari awal, yang kemudian kita punya targeting itu ke jurnal Q1 seperti itu. Kalau hanya cuma sekedar mendesain riset, anak S1 juga bisa, bimbingan skripsi juga bisa, tetapi apakah kemudian bisa dipublikasikan hasil penelitian kita itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Jadi kan kalau kita berhasil publikasi itu kan satu, ada kebanggaan tersendiri ya. Itu pertama kali saya bisa publish ke jurnal Elsevier itu ya bisa ketawa sendiri. Nah, itu karena pengalaman hasil kerja keras dan pada akhirnya bisa publish di Elsevier, membentuk nama di Elsevier itu sesuatu hal yang ini. Dan pada akhirnya kedepannya itu jauh lebih mudah. Nah, itu yang ini. Nah, target saya berikutnya itu yaitu tadi ke jurnal Nature itu yang saya targetinnya. Nah itu yang backgroundnya Bapak Ibu dosen. Nah kemudian kita melakukan ini, perencanaan dan pemilihan topik ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika kita melakukan penelitian harus muncul dulu pertanyaan di diri kita, apa pentingnya kita melakukan penelitian ini, kontribusi keilmuannya itu untuk apa. Karena yang ditargetkan itu adalah konsumsi ke pembaca, bukan untuk konsumsi kita sendiri. Nah kalau hanya sekedar mengulangi penelitian orang lain yang sudah dilakukan oleh orang lain hanya cuma karena beda tempat ya, itu Anda hanya cuma buang-buang waktu ya, buang-buang tenaga gitu, tidak ada manfaatnya gitu. Karena apalagi orang luar negeri itu scanning jurnalnya itu mereka jauh lebih canggih. Jadi dengan topik sekian itu relevan nggak dengan jurnalnya. Nah itu yang pada akhirnya hanya cuma sampai pada meja editor sudah langsung di reject semacam itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengetahui bahwa tren penelitian untuk 5-10 tahun ke depan itu seperti apa, ya udah, itu berarti Anda hanya cuma melakukan penelitian yang sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain dan Anda lakukan hanya cuma beda tempat. Jadi mungkin ide itu didapatkan pada saat Anda membaca jurnal dan dilakukan penelitian itu di luar negeri, kemudian dipindahkan ke Indonesia, itu saja. Nah itu sudah pasti ini Anda tidak akan menghasilkan apa-apa, artinya tidak ada kontribusi keilmuannya. Nah tetapi kalau dari awal kita itu sudah merancang bahwa seperti ini loh kontribusi keilmuan yang akan saya lakukan. Sebentar, saya cas dulu. Oke, cek suara saya masuk ya? Masuk Pak. Baik. Nah jadi itu tadi Bapak Ibu, bahwa ketika kita mau menentukan suatu topik penelitian, kita itu harus bertanya dulu pentingnya penelitian itu apa, ya. Apakah ini masih relevan dengan perkembangan zaman? Kayak contohnya misalnya begini, masa COVID itu sudah selesai. Apakah Anda kalau melakukan penelitian tentang COVID, topiknya tentang COVID, itu masih relevan atau tidak? Jawabannya ya tentu tidak, karena sudah berlalu, gitu. Jadi
kalau misalnya Anda memaksakan untuk terbit di jurnal Scopus ya, Q4 pun mungkin akan reject karena sudah tidak relevan. Tapi kalau mungkin di Sinta mungkin ya, mungkin itu akan masih diterima karena Sinta itu kan konsepnya kan dia lebih masih banyak butuh artikel ya, karena proses publishernya itu terbatas. Misalnya satu tahun itu hanya cuma 2-3 edisi, dan satu edisi itu juga dibatasi, misalnya maksimal hanya cuma 10 artikel. Nah, berbeda dengan jurnal Scopus. Kalau jurnal Scopus itu tiap bulan ada, bahkan ada yang spesial issue gitu. Jadi saya juga kadang agak sedikit tertawa ketika dibilang bahwa kalau publish di jurnal itu seharusnya lama. Enggak seperti itu. Kalau Anda publish di jurnal Q1 itu maksimal ya 3 bulan sudah publish gitu. Dan itu bahkan kalau waktu zamannya COVID itu nggak ada ini apa itu, bahkan sampai tidak pernah dilempar ke reviewer, cukup sampai di editor jurnal ada reviewer internal ya, di review secara internal sudah selesai publish, karena orang butuh informasi itu secara waktu yang cepat pada waktu COVID waktu itu. Nah, kemudian untuk melakukan ini sebenarnya kita bisa menggunakan AI. Jadi dengan AI itu Bapak Ibu dosen itu akan mempermudah pekerjaan kita jauh lebih cepat, jauh lebih mudah gitu. Nah, saya mengutip perkataan dari Prof. Indrajit ya, yang menyatakan bahwa kita itu memang tidak akan 1000% tergantikan dengan AI. Tetapi dosen-dosen yang tidak menggunakan AI itu akan tertinggal. Nah, itu jadi kembali lagi kepada kita. Kalau kita tidak mengupgrade diri kita ya dengan perkembangan teknologi, ya udah kita ya akan siap menjadi penonton saja seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting juga itu adalah pastikan bahwa topik itu memiliki novelty yang jelas agar layak masuk ke jurnal yang bereputasi. Nah, untuk melahirkan novelty yang jelas ini kita harus tahu dulu riset gap kita itu di mana gitu. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh Bapak Ibu ya, kumpulan dari riset gap itu seperti ini gitu. Jadi ada 7 riset gap ya yang bisa teridentifikasi, dan biasanya dalam satu jurnal itu paling minim itu 3 riset gap. Itu sudah paling minim, itu pun kalau dia adalah benar-benar baru ya gitu. Tapi kadang kita menemukan riset gap itu ada 7-7-nya di dalamnya. Nah ini sekarang tinggal Bapak Ibu mau menggunakannya pada bagian mana gitu. Apakah di bagian metodologinya? Paling gampang itu metodologinya. Ya, itu paling gampang. Ya, karena lebih mudah ya kita menggunakan berbagai macam metodologi atau mix method ya. Kita menyebutnya mix method, itu akan lebih mudah untuk kita mengidentifikasi novelty-nya gitu. Tetapi tidak jarang juga bahwa ketika kita menerapkan mix method itu juga seringkali juga di reject sama editor jurnal gitu. Jadi ini nanti yang ada juga di dalam buku saya ya, yang ini. Jadi ini sebagian besar itu ada juga di dalam buku saya, cuma secara jelasnya itu penjelasannya ada di dalam buku. Nah, selanjutnya itu adalah ini novelty Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan novelty itu di berbagai macam cara ya. Ini contohnya. Jadi ada yang di bagian teori ya. Ini teori itu ya biasanya orang pendidikan tuh banyak mendapatkan novelty di sini. Konsep, ada juga yang empirik, method. Nah, saya itu biasanya mainnya 2, 3, 4, 5. Itu biasanya di situ. Saya bisa menemukan novelty saya itu di konsep, di empirik, di metodenya, atau di analisisnya. Gitu, itu yang biasanya. Analisis itu kan mungkin kalau Bapak Ibu dosen itu pakai menggunakan misalnya SPSS atau statistikal gitu ya. Nah, tapi kalau yang sekarang itu banyak sekali. Misalnya dianalisis pakai bibliometrik kayak gitu, itu sudah banyak yang menggunakan. Apalagi kalau kita menggunakan yang literatur review ya. Nah, itu yang ini. Nah, tapi kalau yang original riset ya Anda tinggal menggunakan statistik itu, analisis SPSS-nya pakai apa gitu. Nah, kemudian ada yang praktik atau konteks ya, sama kebijakan. Nah, ini biasanya kita bisa menghasilkan
novelty itu dari situ. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan antara novelty dan research gap ya. Ini Bapak Ibu harus tahu bahwa definisinya itu seperti apa, fokusnya itu seperti apa, tujuan serta contohnya itu seperti apa. Jadi jelas kalau bahasa sederhananya, kalau novelty itu kan sesuatu hal yang asli ya, original, dan itu merupakan hal yang baru gitu. Nah, sedangkan kalau riset gap itu kita mencari kelemahan dari penelitian sebelumnya ya, kita masuk tuh di kelemahan-kelemahan itu. Nah, biasanya kalau dicari secara manual, riset gap itu biasanya diawali dengan kata sambung ya. Biasanya however, furthermore. Nah, itu biasanya diawali dengan kata-kata sambung. Nah, on the other hand, seperti itu. Itu setelah kata sambung itu, maka dia masuk tuh di ininya. Berarti dia menceritakan kelemahan pada penelitian sebelumnya dengan topik yang sama itu seperti ini. Nah, gitu. Makanya biasanya para penulis itu minimnya dia memainkan 3 riset gap di dalamnya. Nah, kita apakah mau seperti itu atau bahkan lebih gitu. Nah, kalau berbicara tentang fokus, kalau novelty ya berarti kita fokus kepada hal-hal yang mungkin sebelumnya itu belum pernah dilakukan, atau ketika kita melakukan itu punya keunikan tersendiri ya, sehingga kita bisa memberikan kontribusi di ilmu pengetahuan. Ingat Bapak Ibu dosen ya, kita melakukan penelitian itu bukan untuk konsep atau konsumsi pribadi ya, tetapi untuk konsumsi orang banyak yang kemudian bisa dibaca oleh orang banyak. Nah, sedangkan untuk riset gap-nya itu kita mengidentifikasi area yang belum pernah terjawab ya. Untuk melakukan penelitian itu sulit kalau kita melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Itu biasanya kita memodifikasi penelitian orang lain. Seperti itu. Nah, tujuannya seperti apa? Jadi kita memberikan solusi ya, solusi atau ide baru untuk pendekatan baru yang signifikan bagi bidang industri, studi. Nah, makanya sekarang itu Kemendikbudristek itu lebih mengutamakan yang namanya penelitian berdampak ya, semacam itu. Jadi kita harus punya dampak apa dalam penelitian kita itu. Nah, kalau selama ini itu mungkin kita mendapatkan dana penelitian, oke lah, kita kayak seperti baru belajar meneliti gitu. Yang penting didanai melakukan penelitian, terlepas besok kita menghasilkan publikasi atau tidak juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu sepertinya digubris sama pemerintah. Tetapi kalau di luar negeri Bapak Ibu dosen, ketika kita melakukan penelitian dan tidak memiliki dampak apa-apa, maka biasanya si profesor tersebut itu akan di hold ya selama 1 tahun untuk tidak bisa melakukan penelitian. Artinya dia tidak bisa mendapatkan dana penelitian dari pemerintah. Nah, salah satu sumbernya ya mungkin dari industri gitu ya. Dia harus mencari sumber dana penelitian yang lain. Dan biasanya besarnya ya lebih besar dari pemerintah dibandingkan industri. Tergantung dari industri besar mau apa enggak gitu ya. Nah, kalau riset gap-nya itu menemukan alasan untuk melakukan penelitian. Apa alasannya kita melakukan penelitian yang sejenis gitu. Nah, contohnya ya, kalau novelty itu ya kita bisa mengembangkan metode tadi ya, teori, konsep, analisis kebijakan dan lain. Makanya itu tadi bahwa saya biasanya untuk menemukan novelty itu ya mainnya ya di 2, 3, 4 itu tadi 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, sedangkan untuk riset gap itu adalah studi sebelumnya hanya fokus pada metode A dan B. Namun metode C itu mungkin belum pernah dilakukan gitu. Nah, kita bisa masuk tuh di celah itu. Nah, tetapi harus diingat lagi Bapak Ibu dosen, kalau Bapak Ibu dosen hanya cuma membaca 5 paper misalnya ya dengan topik yang sama, ya nggak akan menemukan novelty juga. Ya bisa saja bahwa mungkin Anda mengklaim bahwa ini loh penelitian itu belum pernah dilakukan ya karena Anda cuma membacanya 5 paper. Coba kalau misalnya bacanya 100 paper, ya mungkin ide atau topik yang Anda maksud itu ya sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, itu tadi. Nah, justru kalau dengan AI ya kita bisa dibantu tuh untuk itu. Apalagi kalau misalnya mau menulis ini ya, paper review ya, literatur review, itu juga Bapak Ibu harus tahu bahwa syarat untuk menulis paper review itu jumlah referensinya berapa gitu. Itu yang mungkin belum banyak dosen-dosen ketahui. Nah, ini prinsip umum penulisan ya. Kalau kita menulis artikel ilmiah ya, ini
kita harus punya mindset bahwa hentikan penulisan artikel ilmiah tanpa tujuan. Jadi ini kita bisa mengidentifikasi atau belajar menulis itu mulai dari sini, ya. Artinya mengetahui bahwa apa saja sebenarnya isinya introduction, kemudian result and discussion. Kenapa di sini saya sengaja tidak menampilkan metode, ya? Karena metode itu adalah bisa dikatakan yang paling utama dari semua ini, ya, dari semua struktur artikel ilmiah, gitu. Jadi sebenarnya tanpa metode itu tidak ada apa-apanya introduction, result, and discussion. Karena kita melakukan penelitian itu ya berdasarkan dari arahan metode tersebut, ya gitu. Jadi memang sengaja saya tidak menampilkan metode di sini karena memang metode itu kita sendiri yang merancangnya, gitu. Nah, ini ekosistem publikasi, Bapak Ibu dosen, bahwa pertama itu kita harus mencari dulu ide atau gagasan penelitian. Nah, ide atau gagasan penelitian itu nanti akan saya ulas. Ini lagi saya percantik, ya, apa yang ada. Kemudian mencari dana penelitian, ya, dana penelitian ini kalau di Indonesia itu mungkin sumbernya hanya cuma dananya dari pemerintah, ya. Jarang sekali industri itu yang mau melibatkan industri itu untuk terlibat langsung di dalam penelitian bersama universitas, gitu. Nah, kalau di luar negeri itu adalah sumber dananya bermacam-macam, bukan hanya dari pemerintah saja, dari industri. Jadi contoh misalnya industri A itu akan membangun perusahaan baterai untuk mobil listrik, gitu ya. Maka untuk bisa membangun perusahaan baterai, dia harus melakukan penelitian dulu. Nah, tentu dia tidak punya waktu untuk melakukan penelitian tentang itu. Maka yang bisa melakukan penelitian adalah hanya cuma di lingkup universitas. Nah, itulah maka mereka meng-hire peneliti-peneliti yang ada di universitas untuk melakukan penelitian tentang itu. Gitu. Nah, kemudian publikasi, ya. Publikasi ini kita tinggal milih mau yang skala nasional kah atau internasional. Cuma kalau yang internasional kita itu sudah membentuk nama, ya. Membentuk nama di penelitian kita, gitu. Jadi ya udah, Anda mau dikenal hanya cuma lingkup nasional kah atau bisa sampai ke lingkup internasional, itu saja sih sebenarnya. Jadi kalau mindsetnya bisa dirubah, ya, sedikit demi sedikit, maka itu akan lebih bagus, gitu. Nah, selanjutnya, pengumpulan data dan analisis literatur, ya. Jadi ini penting bahwa di dalam pengumpulan data analisis itu kita harus mencari sumber-sumber literatur yang memang terpercaya, ya. Saya selalu merekomendasikan bahwa pakailah sumber literatur yang dari jurnal Q1, minimal Q2 lah, gitu ya. Kenapa begitu? Biar Bapak Ibu itu terbiasa membaca jurnal-jurnal yang terbit di Q1. Bapak Ibu bisa bandingkan, ya, antara Q1, Q2, Q3, Q4 itu cara menulisnya beda sekali. Seperti itu. Dan itu tidak bisa dilalui dengan proses jalur perkuliahan, nggak bisa. Semuanya harus banyak latihan, gitu. Nah, dengan di situ sebenarnya AI itu mempermudah kita untuk mengumpulkan sumber literatur tersebut, ya, mengumpulkan maupun menganalisis sumber literatur tersebut. Yang paling umum digunakan, ya, kita misalnya menggunakan ChatGPT, ya, itu yang paling umum. Ada juga yang Elicit, ya, ataupun connected paper. Connected paper itu kita mau mengetahui bahwa topik ini itu sudah banyak diteliti oleh orang lain atau tidak, atau masih banyak yang belum melakukan penelitian itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat yang connected paper, itu semakin besar bulatannya, itu berarti penelitian itu sudah sering dilakukan oleh orang lain. Dan bukan berarti tidak bagus, ya. Artinya itu masih sangat diminati oleh peneliti-peneliti, gitu. Nah, bukan berarti kemudian yang kecil itu tidak diminati, gitu ya. Artinya untuk topik itu mungkin belum banyak yang mengetahui, gitu. Nanti lama-kelamaan kalau sudah banyak yang mengetahui, dia bulatannya juga akan besar. Itu kalau kita menggunakan yang connected paper. Nah, kemudian AI itu juga sebenarnya untuk membantu kita meringkas, ya, sistematik tanpa harus kita copy paste, gitu, agar tetap terhindar dari plagiarisme. Tapi
saya sejujurnya Bapak Ibu dosen, ketika saya menulis artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal Q1 itu ataupun Q2, itu saya tidak pernah menggunakan plagiarism checker ya. Misalnya seperti Turnitin, mungkin yang lagi familiar, yang lebih paling umum dikenal di Indonesia adalah Turnitin. Padahal itu banyak sebenarnya ya. Dan masing-masing jurnal itu memiliki kaidah pengecekan plagiarisme itu berbeda-beda gitu. Jadi bukan hanya Turnitin saja yang mereka gunakan. Nah, kemudian Bapak Ibu harus terbiasa menggunakan reference manager ya, softwarenya. Seperti misalnya Mendeley, Zotero, atau EndNote gitu ya. Nah, kenapa demikian? Ini untuk mempermudah dan mempercepat kita di dalam memanage sumber referensi yang akan tertulis nanti di referensi ya, atau daftar pustaka lah, semacam itu. Jadi ketika nanti misalnya terjadi rejected ya artikel kita, kemudian kita mau submit ke jurnal yang lain, kemudian harus merubah stylingnya reference ya atau daftar pustaka, maka dengan bantuan Mendeley atau Zotero ataupun EndNote itu akan mempercepat. Jadi kita tidak harus menulis manual gitu. Itu tinggal kita pakai yang Mendeley atau Zotero, ya udah semuanya langsung seperti itu, langsung akan tergenerate gitu. Nah, ini tools AI Bapak Ibu dosen yang umumnya biasa saya gunakan di dalam menulis ya. Sebenarnya ada Scopus ya sama Web of Science ya di sini. Jadi kalau ChatGPT itu adalah mother of AI ya. Dia ibunya AI, itu membantu saya untuk menulis, merapikan tulisan ya. Kemudian Site AI itu digunakan untuk mencari informasi sumber referensi ya, apalagi kalau kita misalnya tidak berlangganan jurnal ya, seperti misalnya ScienceDirect ya atau Web of Science, maka satu-satunya jalan ya kita mencari informasinya di Site AI gitu. Nah, mudah-mudahan kita besok nanti akan praktekkan ini. Kemudian ada SciSpace ya, SciSpace juga, tapi kalau saya lebih suka di antara Site AI antara SciSpace itu ini Site AI gitu. Cuma SciSpace itu juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk mencari riset gap juga gitu. Tapi saya jarang sekali untuk mencari riset gap di Site AI ya, bahkan tidak pernah ya SciSpace. Maksud saya lebih banyak menggunakan di ChatGPT atau di platform yang lain. Kemudian ada connected paper tadi ya. Connected paper itu bukan hanya dia menghubungkan antara paper satu yang paper yang lain yang sejenis, tetapi dia juga bisa kita download ya paper-papernya ya. Tapi saya sudah lama tidak menggunakan connected paper. Saya terakhir gunakan connected paper ini ketika waktu itu saya iseng-iseng publish di jurnal Sinta 2 sih waktu itu. Waktu itu jadi punya ide, kemudian saya analisisnya pakai connected paper sama bibliometrik ya, cuma laptop saya belum saya install terkait itu. Kemudian Paperpol ini powerful Bapak Ibu ya. Paperpol ini dia lumayan lengkap, termasuk kita bisa mendeteksi ya bahwa artikel saya itu layak untuk dipublikasikan di jurnal mana. Ini Paperpol ini. Jadi saya punya artikel, misalnya Bapak Ibu punya artikel, sebelum disubmit ke jurnal itu kita bisa dicekkan di sininya, kita bisa cek di Paperpol ini kelayakannya gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita sudah mahir itu tidak perlu harus pakai Paperpol, dilihat juga dari isinya, cara nulisnya, tampilan datanya, itu juga sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi. Nah, kemudian Mendeley itu kebetulan reference manager yang familiar dengan saya. Ya, saya lebih banyak menggunakan reference manajernya Mendeley daripada yang EndNote ya ataupun yang lain. Nah, ini tadi Voice Viewers itu kita hubungkan dengan connected paper Bapak Ibu dosen ya. Jadi Voice Viewers itu nanti analisisnya adalah berbentuknya bibliometrik ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, itu bibliometrik analisis ya menggunakan Voice Viewers. Nah, kemudian DeepL itu untuk membantu saya untuk translator ya. Karena
Ada bahasa-bahasa yang mungkin baru saya ketahui ini maknanya apa. Nah itu saya tidak merekomendasikan, bukan tidak merekomendasikan, kalau dibandingkan dengan Google Translate saya lebih sukanya ke DeepL gitu daripada yang Google Translate. Tapi dulu sebelum munculnya DeepL ya makanya ya Google Translate gitu. Kemudian ini penulisan artikel ilmiah. Jadi kita sebenarnya bisa menggunakan AI sebagai asisten untuk menulis ya, bukan sebagai penulis utama ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita bisa membuat outline artikel ya. Ini baru kalau kita mau ini ya. Saya bahkan membuat outline-nya buku saya itu ya dari AI. Kemudian membantu memperbaiki grammar atau academic style ya. Academic style itu ya kita sebenarnya bisa menggunakan di ChatGPT ya. Tetapi saya lebih merekomendasikan kalau yang pakai yang Paperpole gitu. Ada sebenarnya juga Perplexity ya, tapi saya lebih sukanya yang Paperpole. Artinya kalau saya lihat atau yang Quillbot ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya Quillbot. Quillbot itu dia langsung to the point gitu. Itu pokoknya di situ dia banyak pilihan, maukah yang bahasa akademik kah, bahasa formal kah, bahasa santai, dia semuanya ada gitu. Dia lebih dia lebih langsung to the point gitu, nggak berbelit-belit gitu. Jadi kalau dosen-dosen yang tidak suka berbelit-belit ya udah pakai Quillbot ya. Kemudian menyusun paragraf yang lebih koheren dan lebih ringkas. Nah, itu dengan prompting ya, itu kita bisa sebenarnya tulisan itu jauh lebih singkat atau bagaimana. Nah, yang terpenting itu adalah jangan terlalu ketergantungan di dalam penggunaan AI secara penuh ya. Makanya ada etika yang kita harus tetap pegang. Jadi pastikan bahwa semua argumen yang berbasis data penelitian itu harus dari kita sendiri ya. Jadi mungkin kalau untuk brainstormingnya itu adalah pakai AI, tetapi kalau untuk bahasa analisis datanya kemudian metodologinya itu tetap harus dari kita ya. Jangan semuanya disikat pakai AI gitu. Nah, kalau disikat pakai AI Anda ya sudah ini akan ketergantungan terhadap AI-nya itu sangat kuat sekali, sehingga pada akhirnya tidak tahu bahwa mana sebenarnya tulisan manusia, mana tulisan AI gitu. Tapi kalau saya bandingkan antara tulisan saya dengan tulisan AI, itu lebih bagus tulisan AI sebenarnya gitu. Tapi saya tetap mempertahankan tulisan-tulisan saya biar lebih terkesan humanis gitu. Nah, ini tahapan Bapak Ibu kalau kita mau merancang sebuah penelitian. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu, kita mengidentifikasi isu penelitian atau topik penelitian itu apakah lagi happening untuk minimal 5 tahun ke depan lah gitu ya. Karena kita melakukan sejatinya penelitian ya, untuk 1 tahun itu tidak cukup sebenarnya. Untuk 1 tahun itu mungkin untuk kelayakan publikasi hanya cuma di Q3. Tapi kalau untuk Q1 itu jarang sekali ya. 1 tahun itu bisa untuk publish di Q1 gitu. Nah, sehingga ketika kita mau merancang sebuah penelitian, kita harus tahu dulu bahwa topik penelitian yang akan saya gunakan ini apakah masih sangat relevan minimal untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, dengan AI itu bisa kita ini, atau sebenarnya kalau kita punya langganan Web of Science ya, kita bisa cari tahu itu topik yang lagi happening di mana di 5 tahun ini apa gitu ya. Misalnya kita bisa mengetahui dari banyaknya jumlah sitasi pada artikel tersebut, itu salah satu identifikasinya gitu. Kalau dia banyak sitasinya berarti memang penelitian itu untuk 5 tahun ke depan itu masih sangat dicari gitu. Ataupun kita bisa membuat dari Web of Science ataupun ScienceDirect itu mengumpulkan data ya, kemudian kita bisa tabulasi dalam bentuk tabel ataupun tabulasi dalam bentuk grafik, kemudian kita tahu itu topik tentang ini itu dia lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, dari situ setelah kita sudah mengetahui topik riset kita tentang apa, kita kumpulkan data-datanya, baru kita identifikasi riset gap-nya gitu. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kalau Anda hanya cuma mengidentifikasi riset gap hanya cuma 5 paper, ya nggak ada apa-apanya sebenarnya
gitu. Ya mungkin kalau misalnya targetnya ke jurnal Q3, Q4 atau bahkan Sinta ya oke lah gitu ya. Tetapi kalau untuk ke Q1 itu untuk 5 paper itu masih sangat sangat kurang gitu ya. Terkecuali memang Anda sangat mahir di dalam menentukan research gap. Nah, kemudian yang kedua itu baru kita memformulasikan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Sederhananya adalah apa pentingnya kita melakukan penelitian ini? Itu paling sederhananya seperti itu. Jadi kalau Anda merasa bahwa penelitian ini itu hanya cuma mengulangi penelitian orang lain, ya nggak usah dilakukan. Nah, baru kita melakukan pemilihan desain penelitian. Nah, desain penelitian ini kita mau melakukan pengumpulan data seperti apa, analisis datanya seperti apa, berapa jumlah tabel yang dihasilkan, berapa jumlah gambar yang akan dihasilkan. Ini sudah dalam bentuk artikel ya, bukan dalam bentuk laporan penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi dari situ itu kita sudah merancang bahwa satu penelitian saya ini dia akan menghasilkan satu paper itu ada 12 gambar misalnya, atau ada 3 tabel. Nah, itu harus sudah dari awal sudah kita rancang seperti itu. Nah, apakah nanti besok ketika kita menulis bisa berubah? Ya bisa saja berubah. Begitu. Bisa kemudian misalnya menjadi hanya cuma 10 gambar. Maka kita harus merencanakan plan A, plan B, plan C. Seperti itu. Jadi bukan asal-asalan, oke yang penting saya sudah melakukan ide, ngajukan ke Kemendikti, Saintek, dapat dana, senang. Enggak, tidak seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan kelayakan data, kelayakan kata dalam mempublikasikan artikel ilmiah. Jadi kalau misalnya bagi Bapak ini kan nanti sebentar lagi akan dibuka ini ya untuk dana penelitian ya. Yaitu Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa merancang penelitian bahwa saya melakukan penelitian dengan topik ini itu bukan karena untuk mendesain berapa jumlah gambar tabel yang ada di laporan kemajuan ataupun di laporan akhir, tapi lebih kepada berapa jumlah data, gambar, tabel yang akan ada di artikel saya gitu. Karena kuncinya reviewer penelitian itu adalah kalau Bapak Ibu itu ketika berpresentasi itu artikelnya sudah publish itu ya, atau bahkan under review lah, minimal under review lah seperti itu. Maka mereka akan jauh lebih senang dan mungkin kedepannya nama Anda akan dicatat untuk direkomendasikan ke mendapatkan dana penelitian di tahun-tahun berikutnya atau di pendanaan berikutnya. Nah, ini kalau kita mengidentifikasi isu atau riset gap ya. Jadi kita harus mencari literatur review secara sistematis ya. Mulai dari cari gap penelitian dari artikel-artikel terbaru terutama 5 tahun terakhir tetapi di jurnal Q1. Ya, gunakan database seperti Scopus, kemudian Web of Science ya, ScienceDirect, Springer atau Wiley. Yang saya sebutkan ini adalah penerbit-penerbit ternama ya, bukan penerbit-penerbit asal-asalan gitu ya. Terutama untuk yang ScienceDirect ya, Springer, Wiley ya, Taylor and Francis, AAA, Nature. Nah, itu adalah penerbit-penerbit ternama. Nah, pertanyaan kuncinya itu adalah apa masalah yang belum terjawab, yaitu dari riset gap tadi itu. Nah, bagaimana penelitian saya ini akan melengkapi pertanyaan tersebut atau untuk melengkapi batasan atau kelemahan dari penelitian sebelumnya. Nah, kemudian kita memformulasikan pertanyaannya dan hipotesis. Jadi riset questionnya itu harus spesifik, terukur dan relevan. Artinya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Anda melakukan penelitian tentang COVID saat ini ya sudah tidak relevan gitu. Jadi kalau Anda tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir itu yang paling relevan itu apa, nah itu Anda bisa melakukan penelitian tentang topik itu. Nah, mungkin bisa mixing metode, mixing teori dan lain sebagainya gitu. Nah, hipotesisnya jika kuantitatif ya. Nah, ini berbasis teori dan yang jelas. Jadi penelitian itu harus ada hipotesisnya. Saya seringkali menemukan teman-teman dosen ya, ketika saya tanya ini hipotesisnya apa, mereka bingung. Lah, mereka sendiri yang melakukan penelitian tapi nggak tahu hipotesisnya apa. Nah, itu jadi hipotesis itu kan kayak seperti kita pertanyaan menjawab sementara ya dari hasil penelitian kita. Jadi dengan metode yang kita lakukan itu akan menghasilkan data seperti ini. Nah, itu namanya hipotesis ya. Jadi kita menerka-nerka. Nah, pembuktiannya harus dilakukan dengan penelitian. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa menerka-nerka hasilnya itu seperti ini. Gitu. Makanya
orang yang pandai mendesain riset itu dia tahu betul bahwa hipotesis itu seperti ini. Nah, kemudian pastikan bahwa theoretical framework-nya itu dapat dipakai up to date dan relevan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah pemilihan desain penelitian. Nah, jadi eksperimen yang kita rancang itu harus cocok untuk sains, engineer atau apa gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan survei kuantitatif dengan analisis statistik lanjut ya. Ini silakan Bapak Ibu sendiri desain maunya seperti apa ya, berdasarkan tentunya dari studi-studi sebelumnya gitu ya. Kalau studi sebelumnya itu dia menggunakan A misalnya, nah studi sebelumnya menggunakan B, yang studi sebelumnya menggunakan C. Ya coba kalau saya gabungkan tiga-tiganya ini, atau A sama C, atau A sama B, atau C sama B. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian studi kualitatif ya, atau grounded theory ya, ada studi kasus. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, sudah jarang sekali ya jurnal-jurnal itu menerima yang studi kasus itu. Kemudian mixed method tadi sudah saya sampaikan bahwa semakin diminati karena menggabungkan kekuatan kuantitatif maupun kualitatif ya. Sama systematic review atau bibliometric analysis ini lagi happening ya, bisa sangat kuat bila metodologi transparan. Itu terutama kalau yang pendidikan ya, itu banyak, satu jurnal itu isinya bibliometrik semua. Saya pernah dikasih, saya lupa lagi nama jurnalnya, itu lagi diskon waktu itu, nggak tahu sekarang dia diskon apa enggak ya. Jadi hanya tinggal sekitar 2,5 sampai 3 jutaan gitu bayar. Itu Q1 lagi waktu itu. Nah cuma saya pernah baca beberapa paper yang terbit di edisi itu banyak sekali ini analisisnya bibliometrik dan banyak penulis Indonesia di situ. Itu. Kemudian pengumpulan data, jadi ukuran sampel itu harus memadai ya. Power analysis, data primer mulai dari survei, eksperimen, wawancara itu lebih disukai daripada hanya data sekunder Bapak Ibu ya. Jadi ini penting, apalagi kalau kita menulis ini ya, paper review ya. Kemudian transparansi, jelaskan instrumen, validasi dan reliabilitas. Jadi tampilkan apa adanya Bapak Ibu ya, nggak perlu harus memanipulasi data ya. Jelaskan kelemahannya, kenapa bisa datanya seperti ini, itu mereka lebih suka kejujuran gitu, sehingga itu bisa menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya gitu. Artinya kalau metode yang Bapak Ibu gunakan itu tidak berhasil di penelitian itu. Nah itu yang makanya seringkali bahwa jangan suka memanipulasi data, tampilkan aja apa adanya. Nah analisis data ini banyak ya Bapak Ibu ya. Analisis data terutama kita itu harus tahu bahwa kelayakan data untuk dipublikasikan di jurnal Scopus itu seperti apa. Jadi jurnal Scopus itu Bapak Ibu dosen, saya kasih tahu kuncinya, salah satunya adalah kelayakan data itu harus ditampilkan secara profesional. Nanti akan saya tunjukkan ya contoh yang tidak profesional sama yang profesional. Nah, meskipun sebagus apapun ide Bapak Ibu, kalau tampilan datanya tidak profesional itu langsung di reject gitu oleh editor. Jadi belum sampai dilemparkan ke reviewer ya. Syukur-syukur kalau misalnya Bapak Ibu dosen itu ini ya mendapatkan posisinya sudah under review gitu ya. Under review itu banyak juga, ada yang under review kemudian di minor atau major revision setelah kita mendapatkan komentar ya, atau under review ke reject gitu, ke reject untuk tidak dilanjutkan gitu. Tapi mereka memberikan komentar. Nah enaknya seperti itu, kalau memberikan komentar itu ada kesempatan kita untuk memperbaiki artikel kita itu lebih bagus. Nah sehingga kita bisa punya kesempatan untuk publish di jurnal yang lain. Nah biasanya kalau di reject dengan komentar itu kesempatan untuk diterima di jurnal yang lain itu lebih besar gitu. Jadi kalaupun ditolak itu Bapak Ibu dosen nggak perlu harus patah hati, nggak perlu harus patah semangat, semuanya ya ini dijalankan aja gitu ya. Saya pun itu ya beberapa kali mengalami rejected, bahkan sudah sampai 8 kali revisi Bapak Ibu ya, 8 kali revisi terakhir di reject gitu. Jadi itu adalah pengalaman yang bisa kemudian saya ceritakan karena ada by process gitu.
Nah, beda sama orang yang kalau tidak pernah menulis, hanya cuma nebeng nama, dia tidak tahu proses itu. Nah, itu yang terjadi di kebanyakan penulis di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian penulisan artikel ya, mulai dari introduction ke conclusion itu harus jelas ya. Penting Bapak Ibu dosen, karena termasuk ini ya, title ya, judul itu harus menarik, karena filter pertama itu kita harus bisa merayu editor jurnal dulu Bapak Ibu dosen. Jadi kalau editor jurnal suka, nah itu baru akan dilempar ke reviewer berdasarkan reviewer yang mereka sudah ini. Jadi kadang kita sudah merekomendasikan reviewer ya, tetapi kebanyakan tidak dipakai gitu. Itu hanya sebagai pemenuhan administrasi saja sebenarnya. Karena khawatirnya begini, reviewer yang kita ajukan itu adalah hubungannya dengan pertemanan gitu. Makanya kalau mungkin teman-teman pernah dengar jurnal MDPI ya. Nah, itu sebenarnya saya juga bingung kenapa orang-orang Indonesia itu suka dengan jurnal itu, padahal jurnal tersebut itu sebenarnya jurnal predator, jurnal MDPI itu. Karena satu, kalau Bapak Ibu jeli, mulai dari menyusun kalimatnya itu seringkali terjadi ini jumping logic ya, logikanya itu loncat. Kemudian ketika ditinjau lebih dalam, itu adalah mereview, itu adalah pertemanan gitu. Jadi saya berteman dengan A, ketika saya submit ke jurnal MDPI, nama reviewer ini saya pakai teman saya gitu. Itu yang terjadi. Makanya seringkali di jurnal MDPI itu bayar, kemudian dia seringkali akan discontinue gitu. Itu makanya Bapak Ibu kalau punya artikel, saran saya jangan disubmit ke jurnal MDPI, itu jurnal predator semua, dan banyak negara sudah memblacklist ya jurnal MDPI itu. Nah, ini kualitas bahasa dan gaya akademik. Bapak Ibu dosen tidak perlu lagi khawatir bahwa bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Semuanya akan digenerate dengan AI Bapak Ibu ya. Yang penting ditulis dengan bahasa Indonesia yang bagus ya. SPOK-nya jelas, subjek predikat objeknya jelas. Jangan sampai misalnya dosen bahasa Indonesia tapi nggak tahu subjek predikat objek ya. Itu sangat sangat keterlaluan itu. Jadi kalau misalnya tidak pede dengan bahasa Inggris, ya udah ditulis aja pakai bahasa Indonesia dulu. Nah, baru misalnya mau menggunakan DeepL tadi untuk translator, atau menggunakan ChatGPT untuk ditranslate ke bahasa Inggris. Itu semuanya sudah ini. Bapak Ibu dosen nggak perlu ini ya, khawatir dengan hal tersebut. Jadi saya bahasa Inggris saya nggak bagus lah, nggak ada kayak seperti itu. Kemudian pastikan menggunakan bahasa formal, objektif, dan tidak bias. Saya lebih merekomendasikan pakai bahasa akademik sebenarnya. Gitu, biar lebih, kalau formal itu lebih umum ya, lebih umum. Artinya mungkin target pembaca kita itu bukan hanya pada jurusan yang sebidang, tapi mungkin juga bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian gunakan AI grammar checker ya, Grammarly lah ya, seperti itu ya, ataupun Quillbot. Quillbot ini juga bisa mendeteksi, karena kita sudah ada menu-menunya ini ya, menu untuk bahasanya tadi ya, bahasa formal kah, bahasa akademik kah, bahasa santai, semuanya sudah ada gitu ya. Nah, tinggal kita maunya seperti apa. Tapi tidak jarang juga Bapak Ibu dosen ya, terutama untuk jurnal Q3, Q4 itu seringkali meminta proofread ya, proofreading. Dan proofreadingnya itu harus yang proofreading yang bersertifikat terpercaya. Itu agak juga ini ya, agak juga tricky tuh mereka itu ya. Karena saya pernah punya pengalaman publish di jurnal Q3 itu dari skripsinya mahasiswa, itu dia minta proofread ya. Padahal itu ya hanya cuma formalitas saja sebenarnya. Ya, akhirnya ya udah untuk memenuhi keinginannya editor jurnal, ya udah saya proofread ya, saya bayar proofread waktu itu juga, ya nggak apa-apa lah. Tapi publishnya gratis ya. Saya nggak pernah publikasi artikel itu sampai ke Q1 itu berbayar, nggak pernah pengalaman saya, karena ya sering menelusuri jurnal sehingga tahu bahwa jurnal ini gratis gitu ya, ini lagi jurnal baru gitu.
Nah, kemudian ini etika penulisan dengan AI, Bapak Ibu dosen yang perlu ini secara singkat. Sebenarnya Kemendikti-Saintek itu sudah mengeluarkan buku ya, penulisan etika untuk menulis dengan AI. Silakan Bapak Ibu masuk ke websitenya dan download, itu sudah ada ya. Bapak Ibu dosen bisa sharing juga ke mahasiswanya. Ya, kalau ada dosen yang ada di room ini yang melarang mahasiswanya untuk menulis dengan AI, mengerjakan tugas dengan AI, wah udah mending duduk-duduk di rumah aja deh Pak, Bapak Ibu. Itu karena bukan lagi zamannya ini. Kita harus sudah mengikuti tren zaman, harus mengikuti kemauannya mahasiswa gitu. Jadi kita harus lebih pintar dari mahasiswa, karena mereka itu ya, contoh kecilnya misalnya Bapak Ibu punya masalah di handphonenya, maka pasti akan mencari anak yang lebih muda yang mengerti tentang itu untuk mengotak-atik handphone Bapak Ibu. Itu salah satu contoh kalau mereka lebih canggih dari kita. Nah, oleh karena itu kita harus jauh lebih pintar dari mereka gitu. Jadi itu yang seringkali masih saya temui, bahwa masih banyak dosen-dosen itu yang tabu dengan AI gitu, masih menggunakan cara-cara konvensional lah gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dosen, bahwa AI itu hanya sekedar membantu kita untuk biar kinerja kita itu jauh lebih bagus. Semuanya itu ada etikanya. Jadi kita tidak bisa serta-merta ketergantungan semuanya pakai AI. Kalau misalnya menulis surat menyurat ya pakai AI, oke lah, nggak apa-apa ya, ketergantungan terhadap. Tapi kalau untuk saya untuk misalnya menulis proposal, skripsi, penelitian ataupun artikel ilmiah, ya tidak boleh kita serta-merta menelan mentah-mentah hasil dari generate AI. Kita harus tetap membacanya, ada kalimat yang harus kita rubah gitu ya. Jangan semuanya kita percayakan kepada AI. Meskipun sebenarnya mereka kalau semakin lengkap kita berikan perintahnya, maka semakin bagus hasil yang akan dikeluarkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu dosen juga harus tahu bahwa AI itu juga seringkali halusinasi ya. Halusinasi itu karena begini, sistem kerjanya AI itu Bapak Ibu dosen itu disesuaikan dengan cara kita bekerja dulu. Jadi kayak seperti nanti besok saya akan contohkan ChatGPT saya, itu kalau dipakai sama orang lain, itu belum tentu dia akan nurut seperti apa yang diperintahkan oleh orang lain itu. Gitu, karena dia sudah menyesuaikan cara kerja saya. Seperti itu. Jadi cara yang terpenting itu, yang paling mudah adalah dia harus diajak dulu sering untuk mengetahui cara kerjanya Bapak Ibu itu seperti apa. Nanti seperti itu, nah dia akan sudah akan tahu bahwa oh cara kerjanya dosen A, dosen B itu seperti ini. Sehingga kedepannya itu tidak akan halusinasi gitu ya. Apa yang kita perintahkan selalu sesuai dengan keinginan kita lah, atau setidaknya mendekati dengan keinginan kita. Kemudian optimasi untuk publikasi Scopus. Jadi kita sebenarnya bisa menggunakan AI untuk menganalisis mulai dari pemilihan jurnal ya, jurnal target ya, ada kesesuaian scope ya, kemudian kuartil ya, Q1 kah, Q2 sampai Q4 gitu. Kemudian kesempatan accepted rate ya, berapa persen gitu. Nah, itu kalau di Web of Science itu ada Bapak Ibu dosen. Tapi kalau di Scopus sama site AI itu nggak ada. Jadi ketika kita memasukkan judul kita sama abstrak kita, dia akan merekomendasikan jurnal-jurnal yang bisa kita submit ke jurnal tersebut. Nah, semakin tinggi accepted rate-nya, maka kita bisa milih sebenarnya jurnal itu. Tapi tidak juga selalu jurnal itu yang kita pilih ya. Kita juga harus sadar bahwa artikel kita ini selayaknya publish di jurnal seperti apa gitu. Maka yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya datanya tidak bagus kemudian memaksakan harus ke Q1, ya inilah artinya Bapak Ibu hanya membuang-buang waktu gitu ya, membuang-buang waktunya. Oke, selanjutnya AI itu sebenarnya kita bisa dibantu juga ya. Saya nggak jarang juga, sering juga saya gunakan AI itu untuk meminta bantuan bahwa saya itu punya jurnal seperti ini, kira-kira akan cocoknya publish di jurnal apa gitu. Dan itu terbukti keterima. Saya sudah
posisi waktu itu sudah frustasi, di mana saya tinggal mengejar satu paper untuk syarat lulus saya waktu itu. Jadi paper saya yang itu sudah 4 kali ke reject. 4 kali ke reject. Untungnya kan kalau kita submit ke jurnal Q1 itu kan kita tahu ya bahwa berapa lama dia akan diproses gitu. Nah itu sudah 4 kali itu saya sudah posisi frustasi, sudah mendapatkan tekanan dari profesor saya, kamu ini mau lulusnya kapan gitu. Tinggal hanya satu syarat itu saja, tinggal satu publikasi itu. Akhirnya saya minta bantuan sama ChatGPT. Waktu itu tiba-tiba saya dapat ilham dari ketika jalan-jalan, kenapa nggak cekkan aja di ini. Selama ini saya cek itu jarang sekali saya cek gitu. Kenapa saya nggak cek, saya mikirin promptingnya yang tepat seperti apa, dan itu bolak-balik saya buat prompting itu tidak sesuai dengan keinginan saya, hingga akhirnya saya mendapatkan prompting yang tepat dan dia merekomendasikan 2 jurnal dari paper saya itu, dari 2 jurnal tersebut. Nah saya submit ke salah satu jurnal yang dia rekomendasikan, keterima itu, masuk under review, kemudian diproses, dan hanya cuma nggak sampai 3 bulan, 2 bulan 28 hari mulai dari submit sampai accepted itu hanya cuma 2 bulan 8. Dia berkat dari ChatGPT gitu. Nah itu yang ini, dan itu promptingnya sudah saya masukkan ke link ID saya itu. Jadi sebenarnya kita punya artikel itu juga sebenarnya kita bisa tanya ke AI untuk ini, kalau saya seperti ini, artikel saya itu layaknya ke jurnal mana gitu ya. Apalagi kalau kita sudah memberikan jurnal-jurnal yang spesifik ya, misalnya artikel ini itu pernah ditolak di jurnal-jurnal ini gitu. Nah dia akan memberikan rekomendasi gitu. Dia mesti selalu akan memberikan jawaban yang ini. Kalau menurut saya itu, saya menyebutnya enggak, kalau di jurnal itu sepertinya tidak mungkin, karena saya merasa bahwa data saya itu seperti ini gitu. Nah dia akan membaca lagi itu gitu, sehingga akhirnya ada jurnal yang dia rekomendasikan yang menurut kita tepat. Maka Bapak Ibu juga harus punya ini ya sebenarnya ya, list jurnal ya, harus punya list jurnal. Itu penting sekali biar nanti Bapak Ibu tahu bahwa oh jurnal ini itu karakternya seperti ini, jurnal ini itu seperti ini. Nanti saya akan berikan contoh ya, seperti kayak list jurnal saya. Nah kemudian, nah ini kenapa ya kita seringkali gagal publikasi di jurnal impact factor tinggi. Mungkin Bapak Ibu masih awam ya apa itu impact factor gitu ya, nanti akan saya tunjukkan besok mungkin ya. Jadi kita belum melakukan sebenarnya studi terkait dengan scope, kaliber ya, author di jurnal yang dituju. Kemudian belum kita mengecek nomor isu, ini tidak penting ya, tapi sebenarnya dari kita mengetahui di coverage jurnal itu, kita akan mengetahui bahwa tiap tahun itu jurnal itu dia menerbitkan berapa artikel, itu kita sebenarnya bisa tahu. Kemudian judul dan abstrak itu penting sebagai kita untuk merayu editor, Bapak Ibu dosen. Jadi kalau judulnya menarik, abstraknya juga bagus, nah itu pasti mereka akan langsung melemparnya ke reviewer. Kemudian dari sisi format sudah tidak memenuhi ini. Kalau untuk yang enaknya kalau kita submit ke jurnal Q1 itu kita tidak memikirkan tentang format, karena nanti ketika nanti accepted Bapak Ibu ada yang disebut dengan pre-proof ya, pre-proof read ya. Pre-proof itu final checking, dan itu dilakukan secara online, dan itu mereka sudah kerjanya pakai mesin. Jadi nanti akan terbit, kalau selama ini misalnya kita submit hanya dalam bentuk 1 kolom kayak biasa, nanti ketika sudah terbit ya jadinya 2 kolom. Beda ya sama dengan jurnal ini ya, jurnal-jurnal Sinta ya. Kalau jurnal-jurnal Sinta itu kan kita harus mengikuti template ini, ribet lah gitu pokoknya. Kemudian salah mengambil angle ya dalam menulis cerita. Nah ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menulis itu, mengawali paragraf itu, ketika bercerita itu harus ada awalan, kemudian bercerita, tengahan, baru diakhiri. Misalnya selalu seperti itu ya, selalu seperti itu. Jadi tinggal kita main bahwa di introduction itu mainnya berapa paragraf, apakah 4 atau 5 paragraf gitu. Nah kalau style saya itu biasanya mainnya 4-5 paragraf. Nah ada juga stylenya orang itu ya udah 1 paragraf saja tapi paragraf besar. Nah gitu, tergantung dari orang-orangnya sukanya seperti apa.
Nah, mungkin juga abstraknya yang kurang komunikatif ya, yang tidak menunjukkan kebaruan atau kemungkinan disitasi. Nah, beberapa kesalahan pada original riset ya. Original riset itu apa-apa dari paper-paper penelitian Bapak Ibu dosen. Jadi naskahnya itu tidak readable, judul tidak memuat kebaruan. Nah, ini penting ya. Jadi kalau saya, pengalaman saya, kalau saya di reject artikel saya itu biasanya saya hanya cuma merubah judulnya saja. Kalau saya seperti itu. Kemudian author ini penting Bapak Ibu. Author itu kalau berada di satu departemen atau satu instansi sudah pasti akan ke-reject. Kebanyakan ke-reject begitu. Ini yang saya sarankan kepada dosen yang saya bimbing. Waktu itu dia ngotot karena penulisnya itu berisikan, karena itu kan dananya dari Kemendikti ya, dapat dana dari Kemendikti, tapi luarannya kan harus jurnal. Waktu itu dia ngotot adalah harus ke jurnal Q1. Saya bilang kalau ke Q1 Pak, dengan data seperti ini, dengan kualitas tulisan seperti ini tidak mungkin. Gitu. Itu paling minim itu Q2 lah. Itu pun juga Q2 kita harus extra effort untuk mencari jurnal yang tepat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kesalahannya itu adalah hanya cuma menggunakan satu afiliasi. Ya, jadi tiga-tiganya itu di satu universitas yang sama, satu afiliasi yang sama. Saya bilang ini sudah akan ke-reject. Benar. Saya mengikuti kemauannya, 2 kali submit ke-reject. Gitu. Akhirnya dia sudah mungkin agak frustasi, bilang, "Pak Khalif, saya ini sudah dikejar, malah disarankan sama reviewer peneliti itu pakai aja yang jurnal berbayar." Ya saya bilang, ya Bapak nggak sayang uangnya. Nah, kalau Bapak mau sejak awal mau mengikuti apa yang saya sarankan, maka mungkin saja sudah under review. Akhirnya dia menuruti. Coba Bapak masukkan teman-temannya yang lain, tapi ingat bukan asal nebeng nama. Kirim naskahnya ke teman Bapak itu ya, tetapi sebagai timbal baliknya kalau besok dia menulis, nama Bapak juga harus dilibatkan di tulisannya. Gitu. Artinya seperti apa? Karena mohon maaf ya, orang Indonesia itu saya kurang mempercayainya kalau dalam untuk urusan tulis menulis gitu. Makanya kalau saya ya pakai circle saya saja kalau saya menulis. Kecuali misalnya kalau saya melibatkan nama dia di artikel saya, timbal baliknya dia harus melibatkan saya di artikelnya gitu. Nah, tapi kebanyakan dibohongin aja. Saya malas untuk melibatkan teman-teman yang bukan di circle saya. Nah, itu kalau saya. Nah, akhirnya saya sarankan untuk pakai ke jurnal ini, nggak sampai 1 minggu kalau nggak salah, itu under review. 1 bulan under review, keluar review komennya. Ini kita lagi ngerjakan review komennya. Gitu, saya bantuin untuk membalas review komen itu harus sepertinya seperti ini Pak. Gitu. Dan itu banyak sekali review komennya. Kita bilang ini karena dari desain risetnya itu sudah salah Pak. Gitu. Makanya bersyukur kalau ini sudah Bapak mendapatkan review komen gitu. Nah, kemudian jumlah kata itu tidak memenuhi. Bapak Ibu harus tahu bahwa original riset itu adalah sebenarnya maksimal katanya itu adalah 8.000 kata ya, di luar dari reference. Nah, makanya untuk mempersiapkan artikel original riset itu kalau saya itu biasanya 7.000 sampai 7.200 kata. Gitu. Tidak boleh kurang dari 7.000 itu kalau saya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau nanti saya mendapatkan reviewer komen, maka itu akan bertambah berdasarkan dari komentar dari reviewer tersebut. Akan bertambah jumlah katanya, jumlah kalimatnya, sehingga kalaupun misalnya nanti lebih dari 8.000 itu nanti akan saya berikan alasan. Ya karena misalnya banyak yang direvisi gitu, itu alasan-alasan semacam itu. Kemudian variasi data minim ya, dan penyajian data yang tidak profesional ini nanti akan saya tunjukkan. Metode eksperimen yang tidak variatif, itu tadi kalau hanya cuma menggunakan satu metode ya jelas sulit untuk dipublikasikan di jurnal Scopus. Nah, ini Bapak Ibu professional tips ya. Kalau kita mau merancang, ini tips yang saya gunakan ya. Kalau kita mau merancang jurnal atau merancang penelitian, saya itu biasanya sudah seperti ini. Jadi membaca jurnal yang sama ya, similar, itu saya sudah punya rancangan bahwa untuk satu paper itu harus punya sekian gambar, harus punya sekian
tabel, dan itu gambarnya harus seperti ini. Itu. Jadi saya belum memikirkan bahwa bagaimana caranya saya mendapatkan uh, data-data ini gitu. Saya merancangnya berdasarkan ini. Jadi saya buat ini yang disebut dengan mental picture. Ini saya belajarnya juga dari sana, dari luar negeri itu, dari sekolah saya di Taiwan. Jadi ini saya juga diajarin sama profesor bahwa ketika kita merancang sebuah penelitian itu kita harus punya mental untuk punya desain gambar itu seperti apa, berapa jumlahnya. Karena Bapak Ibu bisa baca ya di jurnal-jurnal penerbit ternama ya seperti Elsevier dan lain sebagainya itu, tidak ada Bapak Ibu yang hanya cuma gambarnya cuma 5, 6, nggak ada. Apalagi hanya cuma gambarnya dari Excel. Itu kalau di engineer ya. Saya nggak tahu kalau yang di pendidikan seperti apa. Nah gitu. Nah itu yang harus Bapak Ibu harus, makanya jangan senang dulu kalau misalnya dapat dana dari kementerian gitu ya. Karena yang harus ditargetkan adalah luarannya gitu. Nah ini yang salah satu paper saya. Ini saya gambarnya menggunakan PowerPoint sama Origin Lab sama ini satunya itu saya lupa lagi. Nah itu gambarnya di sini. Nah sekarang AI itu ada, tapi saya lupa nama websitenya ya. Nah ini yang disebut dengan profesional gambar. Jadi kita mengilustrasikan gambar itu, kita memberikan cerita kepada orang bahwa dengan membaca gambar itu mereka sudah akan paham. Oh seperti ini, gitu. Ya. Nah ini dari skripsinya mahasiswa ini. Nah ini kalau ini saya desainnya dari Origin Lab, ya menggunakan website Origin Lab. Jadi kalau untuk yang engineer ya wajib ya. Kalau profesor saya itu dia pakainya Sigma plot dia desain juga sendiri. Jadi banyak hal Bapak Ibu yang harus diperhatikan ya. Kita harus mendesain graphical abstrak karena ada jurnal yang minta graphical abstrak ya. Nah ini biasanya kalau graphical abstrak, kalau sekarang pakai AI bisa kita pakai napkin ya, itu cepat banget ya, atau ChatGPT. Tapi ChatGPT itu biasanya dia tulisannya ngawur gitu sehingga harus diedit di PowerPoint. Cuma PowerPoint itu juga harus disetting Bapak Ibu, karena di jurnal ternama itu dia punya syarat resolusinya minimal 300 dpi. Maka kalau Bapak Ibu menggambar kayak seperti ini ya, di slide sebelumnya menggambar kayak gini itu, ini ketika di generate ya, disimpan itu harus minimal 300 dpi. Nah PowerPoint-nya itu harus disetting, dan nanti keluarnya itu, karena nanti ketika di download ya atau dilakukan pembesaran itu tidak pecah gitu. Itu salah satunya. Itu yang disebut salah satunya adalah profesional. Nah, hal-hal sepele kayak gini itu mungkin Bapak Ibu dosen belum tahu, tapi itu penting gitu. Jadi cara membacanya editor itu adalah dari judul, dia turun ke abstrak, habis itu dia melihat tampilan figurnya. Kalau tampilan figurnya itu juga tidak ini ya, ada yang editor itu tricky ya, dia sudah oke di mana, di judul sama abstrak, tapi tampilan figurnya itu dia tidak profesional, ya di reject juga. Kalau misalnya dia tidak tricky ya, mungkin dia akan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki ini ya, memperbaiki figur gitu. Itu lebih bagus ya. Tetapi kalau yang tricky itu ya dia tidak peduli gitu, karena dia merasa bahwa banyak kok yang lagi antri di jurnal saya, seperti itu. Jadi kuncinya kita harus merayu editor biar mau menerbitkan, minimal dia masuk ke under review lah gitu. Nah ini proses publikasi itu kita harus secantik apapun ya, kita harus tahu bahwa novelty kita itu, kebaruan kita itu seperti apa, prosesnya seperti apa, argumentatifnya bagaimana, nah kualitas dan presentasi datanya seperti apa, baru kita menulis. Itu tadi yang saya sebut yang ini, bagian ini. Jadi ini yang seringkali ketika dosen-dosen minta bimbingan ke saya itu, mereka tidak bisa menjawab ini Pak.
Ya karena dari awal yang penting ya udah saya lakukan penelitian dapat dana udah selesai gitu. Pada akhirnya mereka struggle kan di mana di penulisan artikel gitu. Karena ya datanya tidak layak gitu. Data tidak layak seringkali ini saya belum berbicara tentang penyusunan kalimat ya, baru tampilan data aja gitu. Jadi bahasanya kalau bahasa profesor saya itu not make sense ya, non make sense. Nah ini screening di meja editor ya Bapak Ibu dosen ya. Ini saya tahu ini karena dikasih tahu sama pembicara luar negeri yang jago nulis ya. Dia kebetulan juga editor jurnal ternama. Jadi dia seperti ini ceritanya, sebagian besar editor jurnal itu melihat judul, afiliasi autor gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen ya, kan pasti kan punya ya teman-teman dosennya di kampus yang lain ya. Nah itu hubungi aja, misalnya saling join publikasi namanya, join publication. Nah tapi itu Bapak Ibu dosen, penyakitnya teman-teman dosen itu hanya cuma nebeng nama gitu. Nah saya yang kayak gitu itu sudah kapok gitu. Nggak tahu kalau Bapak Ibu dosen ya mungkin oke lah, karena kita menyalahi etika publikasi dan tidak memahami ini apa itu kode etik penelitian ya, sehingga hilang yang namanya integritas akademik. Nah setelah itu mereka membaca abstrak ya, membaca abstrak seperti apa, kemudian kalau format dan lebih kepada kualitas data ya. Kalau format itu urusan belakangan. Kemudian melihat panjang naskah, itu penting Bapak Ibu dosen ya. Biasanya saya merancang itu 1,5 spasi atau 2 spasi ya, tetapi itu tadi jumlah katanya ya sebisa mungkin jangan sampai 8.000 ya, khusus untuk yang ini ya, original riset. Kalau yang paper yang review itu mereka maksimal itu hanya cuma 10.000 ya, maksimal 10.000. Tapi kalaupun lebih itu tidak apa-apa asalkan sudah proses revisi gitu. Kalau misalnya sudah proses revisi itu ternyata lebih dari 10.000 kata ya, dan nanti tinggal menjelaskan di respond to review itu bahwa jumlah katanya itu sekian karena banyak ya gitu. Jadi kayak seperti salah satu dosen yang saya bimbing itu, prediksi saya dia akan lebih dari 8.000 karena untuk review satunya saja itu ada 14 komentar. Satu komentar itu dia harus menambahkan 12 jurnal, 12 referensi. Kemudian yang review 2 itu juga ada 16 komentar kalau nggak salah. Itu aja sudah cukup banyak itu Bapak Ibu. Ya. Dan itu masuk mayor. Pokoknya kalau sudah berbunyi mayor, wah, itu banyak berarti yang akan kita revisi. Nah, ini perjalanan publikasi ini salah satu contohnya saja Bapak Ibu dosen. Review 2 itu jauh lebih saklek, jauh lebih keras daripada review 1. Jadi, kalau ada 3 review, pasti review 2. Kalau ada 2 review, pasti review 2. Dan komennya pasti lebih banyak, gitu. Kalau ada 4 review, biasanya antara review 2 sama review 3. Gitu. Jadi, tergantung editor jurnalnya mau memakai berapa reviewer. Gitu. Ini adalah proses perjalanannya seperti ini ya, seperti di diagram ini Bapak Ibu. Nah seperti kalau gambarnya ini saya ambilkan dari Instagram itu seperti ini. Jadi review 1 itu oke, saya terima, tapi review 2 nggak mau, nolak gitu. Nah ini kemudian kalau kita perbaiki kemudian kita submit, pasti editor akan setuju dengan review yang dia menolak gitu. Itu seperti itu. Jadi review 2 itu juga saklek ya. Nah, Bapak Ibu kalau punya pengalaman merespon komentar reviewer, bisa dilihat paling banyak komentarnya review berapa gitu, dan dia lebih detail seperti apa. Nah ini template desain penelitian untuk publikasi di Q1 saya sudah merancangnya Bapak Ibu nanti bisa melihatnya di sini ya, untuk memudahkan mulai dari judul penelitian itu seperti apa, latar belakangnya, kemudian rumusan masalah yang kita harus munculkan, tujuan penelitiannya. Ini saya dapatkan waktu kuliah dulu ya. Kemudian kontribusi penelitiannya itu apa, tujuan pustaka, tinjauan pustakanya, metodologi penelitiannya itu harus apa ya. Saya menyarankan pakai yang mixed method ya. Kemudian etika penelitian yaitu, nah ini kalau di Indonesia itu nggak ada etika penelitian ya. Kalau di luar negeri itu
kita eh, bisa mengajukan proposal dana kementerian itu, Bapak Ibu dosen, itu pengalaman saya dulu. Itu kita harus lulus dulu ujian etika penelitian. Tuh. Dan itu juga dijadikan sebagai syarat untuk maju sidang. Jadi eh, nama kita yang ada di bawahnya profesor itu tidak akan direkomendasikan oleh kementerian di sana kalau kita belum menampilkan sertifikat dari etika penelitian. Nah kalau di Indonesia itu kan nggak ada sampai segitunya, gitu. Pokoknya ya udah yang penting dosen, ya udah bisa melakukan penelitian. Tapi kalau di sana sekelas profesor pun itu ada etika penelitian yang harus dilampirkan, sertifikat etika penelitiannya. Kemudian ada rencana pengumpulan data itu seperti apa ya? Apakah merupakan ini pilot project ya ataupun survei utama, wawancara itu harus sudah di ini. Kemudian rencana analisis datanya ya itu harus sudah dikumpulkan. Nah, ini saya memberikan ini Bapak Ibu dosen biar nanti ketika Bapak Ibu dosen nanti ada pembukaan penelitian itu, dana penelitian atau bahkan sudah dirancang sekarang sehingga nanti ketika pendanaan penelitian dari Kemendikti Saintek itu keluar, Bapak Ibu sudah punya pakemnya gitu loh, ya, punya pakem ini, gitu. Jadi ini saya sesuaikan untuk timelinenya, ini saya sesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Sebenarnya kalau di luar negeri, seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak ada penelitian yang 1 tahun itu bisa publish di Q1 ya, apalagi masuk ke mana ke indexing tertinggi ya SCI gitu ya, karena kita melakukan penelitian yang bertahun-tahun gitu. Ini kalau menghindari jurnal predator, Bapak Ibu dosen bisa masuk aja ke ini, ke website yang sudah saya sediakan di sini ya. Tapi besok mudah-mudahan kita live saya akan memberikan contoh bahwa ini adalah termasuk jurnal yang bagus atau tidak gitu, dan potensi dia tetap berlanjut atau discontinue. Oke, thank you Bapak Ibu dosen. Saya kira untuk teorinya cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan sih nggak ada yang ditanyakan. Biasanya kalau yang nggak ada ditanyakan berarti sudah paham ini. Jadi saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Hilan. Baik, terima kasih Pak Khalif untuk materi di hari pertama. Izin kita jawab pertanyaan di kolom chat dulu Bapak. Oh silakan. Baik, jadi Bapak Ibu sebelum bertanya secara langsung, kita jawab dulu pertanyaan yang ada di kolom chat. Dari Bu Wati dari Purwokerto. Apa beda konsep dan teori ya Pak Khalif? Kalau konsep itu ini rancangan, kita baru merencanakan, itu konsep. Nah, kalau teori itu ya dari sumber literatur yang sudah kita dapatkan. Jadi contohnya misalnya begini. Ibu mau katakanlah dari Surabaya, ibu mau ke Jakarta, itu berarti baru berbicara konsep. Ya. Nah, untuk teorinya, untuk bisa sampai ke Jakarta itu apa saja? Apakah hanya cuma melalui transportasi A, B, C? Nah, itu berarti kita berbicara tentang teori gitu. Jadi, kalau konsep itu kita baru merencanakan apa yang kita lakukan. Sedangkan teori itu ya apa yang akan kita lakukan itu berdasarkan dari sumber referensi yang sudah kita peroleh, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Khalif. Penanya berikutnya, maaf Pak Khalif, bisa dicontohkan menggunakan tools AI Paperpal, DeepL sama Perplexity. Hmm, besok aja ya. Besok malam Pak ya praktek ya, Iya, karena kesepakatan. kalau besok malam itu ya cukup cukup panjang juga sih sebenarnya. Baik, kita praktek besok malam ya Bapak Ibu. Jadi mohon Ada bersabar. nggak artikel yang ya meskipun menurut Bapak Ibu ya mungkin versinya Bapak Ibu sudah terbaik lah gitu ya. Bisa dikirim ke panitia, nanti panitia meneruskan ke saya. Nanti kita cek di paperpoll seperti apa, nanti kita bandingkan dengan paper saya ya. Ini bukan untuk menghujat ya. Artinya biar Bapak Ibu tahu bahwa penggunaan AI itu seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih Pak Khalif.
sebelum lanjut ke pertanyaan di chat, kita berikan kesempatan untuk yang bertanya secara langsung. Ini ada Pak Hari Subagio. Silakan Pak Hari, bisa diaktifkan mic-nya. Oke, terima kasih Pak Malik. Wah, ini wawasan tambah mantap saja ini. Padat ini Pak. Saya melihatnya dari awal itu dan beberapa catatan-catatan itu memang padat ini. Dan ini ya menurut kami ya signifikan ini. Artinya gini Pak, eh, selama ini kan saya mencoba beberapa AI itu, ya. Tetapi yang menjadi kendala utama di sini adalah masalah daftar referensi. Nah, awalnya saya mencoba begini, Pak. Saya lewat POP. Nah, ternyata di POP itu harus ada yang harus meminta case scopus. Nah, begitu saya cari cara mendapatkan case scopus, akhirnya kami dapat. Sehingga saya masukkan ke dalam POP, ternyata bisa, dan itu saya bisa mendapatkan minimal 200 referensi. Minimal 200 referensi kami dapat. Nah, yang menjadi hambatan di sini adalah tentang keyword, ya, tentang keyword dan title-nya. Nah, pertanyaannya di situ adalah bagaimana teknik yang tepat untuk menentukan keyword dan title-nya dari judul atau topik yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mendapatkan juga dari website Sivora. Nah, itu kami bisa mendapatkan referensi pilihan itu Q1. Nah, itu bisa dapat sekitar 200 jurnal lebih, dan itu lewat screening juga di Sivora itu. Saya mencoba saja, dan itu saya simpan di apa di RIS, ya, di RIS maupun di CSV. Di Nah, itu download listnya ya Pak ya. ya, download RIS-nya sama CSV-nya. Nah, kemudian dari hasil Sivora tadi itu saya masukkan ke dalam Jotero, baik dapat jurnal dari POP masuk Jotero, kemudian dari Sephora masuk Jotero. Nah, itu bisa kami buka. Nah, dalam proses pembukaan atau saya download PDF-nya, itu ternyata yang mengalami kendala itu adalah biasanya adalah di IEEE dan Springer. Karena kami memang jurusan engineering. Nah, Triple E Springer berbayar ya ya, downloadnya ya. ada yang berbayar, ada juga yang tidak. Nah, Oke. kemudian ada juga yang di IEEE dan Springer itu kami juga bisa membuka dengan menggunakan Skyhub. Tetapi kadangkala Skyhub juga terkunci. Nah, kemudian kami coba lagi, ya, itu untuk mendapatkan dengan cara ngulik lah ibaratnya itu, ya, kita ulik. Nah, itu akhirnya juga dapat. Ternyata saya dapatnya di Skynet. Nah, Oke. itu. Jadi beberapa apa cara yang sudah saya dapatkan itu ada yang tembus, ada yang tidak. Nah, di sini yang saya garis bawahi bahwa kalau untuk di engineer itu eh, yang ada apa? Yang ada tekniknya itu hanya ada dua, yaitu di IEEE, ya, aspek IEEE itu teknik komputasi dan sinyal. Kemudian di Springer itu STEAM, sains murni dan teknik. Itu yang kami dapatkan kesimpulan dari beberapa aspek. Selain itu non teknik gitu, ya. Nah, dari situ, dari beberapa referensi tadi. Nah, pertanyaannya, apakah ini masih bisa dipakai untuk apa? Untuk eh, data jurnal untuk menuju ke Scopus Q1. Nah, Oke. pertanyaan yang ketiga, Pak, tentang yang tadi apa tadi yang sulit, Midjourney tadi, Pak, ya, Midjourney tadi. Memang saya sedang menganalisa, Pak, menganalisa tentunya dari yang saya
saya dapatkan itu dari IEEE dan Springer itu istilahnya eh, apa namanya? Ciri-cirinya itu Pak, ciri-cirinya. Jadi ibaratnya kita mengetahui tata caranya dia bisa terbit abstraknya itu Pak. Nah itu saya coba di Springer, IEEE dan Midjourney itu. Itu memang ada perbedaannya. Nah saya lagi belajar untuk ibaratnya tata cara kok bisa terima ini masuk dan ini masuk kan gitu. Nah itu. Nah kemudian yang keempat Pak, wah ini banyak nih kayaknya. Nah gini, dari hasil saya mencoba dari apa jurnal yang saya buat sendiri, tapi saya belum 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 publish, masih ya masih harus belajar banyak. Itu saya mencoba menggunakan plagiat tadi Pak, untuk Turnitin, Intetikit, sama Crossref. Nah itu tiga-tiganya saya coba. Oke. Tapi tetapi begini Pak, setelah lewat paraphrase, kemudian kami paraphrasenya menggunakan Grammarly berbayar. Nah itu memang untuk plagiarisme ceknya itu bagus Pak. Turnitin, Intetikit maupun Crossref bagus plagiarisme, bisa menemui sampai 3%. Tapi jeleknya di sini begitu saya deteksi AI-nya 100% Pak, paling rendah 70%. Nah, ini gimana ini Pak antara antara korelasi antara plagiarismenya dengan apa deteksi deteksi AI-nya ini Pak. Nah, ini kami mohon penjelasan dan pengarahannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hari. Eh, saya apresiasi Bapak terus belajar ya dengan seusia segitu. Profesor saya itu udah mau 70 Pak, tapi dia desain gambar sendiri gitu. Dan dia mau diskusi sama saya. Bedanya di mungkin kalau di Indonesia nggak seperti itu. Nah, jadi pertama dulu begini, saya justru mau mengajukan pertanyaan, mengumpulkan jurnal sebegitu banyak itu untuk apa dulu? Apakah mau dipakai untuk menulis original riset atau paper review? Gitu. Nah, jadi ketika kita mencari topik riset ya, kalau untuk kita mau menulis original riset ya atau jurnal-jurnal penelitian, maka untuk sampai artikel 200 itu kebanyakan juga, Pak. Gitu. Jadi nanti Bapak akan sulit untuk membrainstorming idenya gitu, karena ide itu harus mulai dari topik besar kemudian mulai mengerucut gitu. Jadi kita mengawali dulu dari topik besar ketika kita misalnya melakukan pencairan katakanlah di Scopus atau di Web of Science. Nah, setelah misalnya kita merasa bahwa topik itu sudah topik besar, dia akan menampilkan biasanya ribuan jurnal. Nah, kemudian kita filter tuh. Filter misalnya kita mau mengambil yang 5 tahun terakhir. Ternyata masih banyak juga. Nah, kita misalnya hanya cuma memfilternya, oke, saya hanya cuma pakai yang riset artikel saja. Nah, itu juga misalnya kita filter, ternyata juga masih banyak. Nah, kita filter lagi misalnya kita pakai yang jumlah citasiannya banyak. Gitu. Nah, itu biasanya jumlah citasian yang banyak itu dia akan memberikan sudah beberapa, itu sudah puluhan gitu. Sudah puluhan dan tidak mencapai ratusan. Nah, dari situ saya biasanya dari sekian puluh jurnal itu saya cari yang jumlah citasian misalnya 3 tahun terakhir atau maksimal 5 tahun terakhir itu yang paling banyak. Nah, di situ baru saya menentukan bahwa topik riset saya yang paling utama itu apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tanpa melakukan proses filter dari awal, nah kita akan kebingungan. Itu kayak Bapak mau menulis review paper, Pak. Karena review paper itu minimal yang ada di daftar pustaka itu adalah 150. Itu. Kalau mini review itu 100. Itu Bapak Ibu harus tahu itu. Yang itu. Jadi kalau misalnya menulis review paper kemudian jumlah referensinya cuma 50 ya ditolak, Pak. Gitu. Jadi harus tahu juga karakter kita menulis review paper atau original paper. Jadi kita harus tahu karakternya gitu. Nah, kemudian ketika misalnya sudah, berarti Bapak menggunakan ini ya, selain mendelay tadi ya, reference manajernya ya.
Iya, menilai. Nah, sebenarnya begini, ketika kita berarti Bapak hanya cuma make yang Springer. Springer itu kan dia berbayar kalau kita, karena tidak bisa full akses, Pak. Artinya Bapak Ibu dosen, artinya kita tidak bisa mendapatkan secara penuh jurnal tersebut. Dia hanya cuma akan menampilkan abstraknya saja. Gitu. Nah, biasanya kalau di Elsevier itu dia hanya cuma akan menampilkan abstrak, introduction cuma beberapa, metode juga paling hanya cuma inti pokoknya saja, baru riset jarang sekali, baru reference, biasanya seperti itu. Nah, makanya yang menjadi kelemahan kita ini kan kita kesulitan untuk berlangganan jurnal ya. Universitas mungkin tidak mampu untuk berlangganan jurnal itu, sehingga kita memiliki keterbatasan akses. Nah, sebenarnya dari sekian ratus jurnal, 200 jurnal itu yang Bapak dapatkan dari IEEE sama Springer itu, Bapak harus memfilter, Pak. Kira-kira topik yang relevan itu apa? Jangan langsung diambil semuanya. Nanti Bapak bingung sendiri. Gitu. Apalagi kalau Bapak tidak punya asisten ya untuk untuk membantu kira-kira topik yang relevan itu seperti apa. Nah, kalau saya dulu Pak, pengalaman saya waktu sekolah itu, karena profesor di sana itu kan suka komunikasi ya sama, karena dia tidak pernah membandingkan dengan student, karena bagi mereka antara mahasiswa PhD sama profesor itu sudah selevel menurut mereka di sana. Hanya cuma membedakan adalah pengalaman meneliti. Itu saja. Jadi mereka seringkali juga meminta ide dari kita kayak gitu. Nah, kayak gitu mereka kadang memberikan minta tolong bahwa kira-kira dari sekian topik jurnal ini itu mana yang bisa kita kerjakan untuk eksperimen gitu. Kayak gitu. Nah, kalau Bapak menyerap semuanya, Bapak kebingungan, Pak. Nanti ini bagus. Sudah Bapak, apalagi Bapak mungkin jarang menggunakan note ya. Tahu note ya, Pak ya? Tahu, Pak. Tahu. Artinya kalau saya makainya ini OneNote saya. OneNote yang ada di Microsoft itu, saya mengumpulkan semua sumber informasi itu, termasuk desain gambar yang akan saya desain itu seperti ini, itu saya biasanya mengumpulkan di OneNote gitu. Itu untuk memudahkan saya ini. Nah, itu salah satu cara kerja kita biar nanti terorganisir gitu. Nah, kalau misalnya kita, apalagi kalau Springer itu jarang sekali jurnalnya itu ini. Ya kita kalau mau mendapatkan full akses ya harus beli. Gitu. Nah, Bapak akhirnya menggunakan Skyhook ya untuk mendapatkan Ya, Skyhook Skyhub itu ya. kalau 5 tahun terakhir tidak bisa, Pak. Ya tidak bisa tidak bisa ke download gitu Skyhook, jadi mesti di atas 5 tahun terakhir. Nah, saya pun agak sedikit stres, Pak, ketika kembali ke Indonesia, karena ketika ada jurnal yang saya inginkan, ya akhirnya saya minta tolong teman-teman saya yang di Taiwan untuk di-downloadkan agar saya bisa baca, terutama misalnya kayak saya merevisi paper saya gitu dari komentar review, dan review menginginkan bahwa harus mensitasi jurnal tersebut gitu. Nah, kemarin itu saya dapat ide dari sama dosen yang saya bimbing itu, ada 12 artikel yang harus dimasukkan, harus dia sitasi. Dan itu saya biasanya kalau kayak gitu itu biasanya jurnal-jurnalnya dia yang mereview, Pak. Dan benar saja dari semua 12 jurnal itu ada satu nama yang semuanya ada di jurnal tersebut. Saya bilang itu orang itu yang nge-review itu. Akhirnya saya punya ide, saya masukkan semua itu, baru kalau saya baca 12 jurnal itu kan lama, Pak. Saya bilang ini tolong dibaca dari ini, dan saya berikan kalimat yang relevan dengan penelitian ini. Langsung, Pak, dia ketikkan, Pak. Kayak gitu. Itu masih ini. Saya contohkan ini ya. Saya share screen sebentar ya. Saya kasihkan buktinya. Sudah ter-share screen belum ChatGPT saya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini saya buatkan khusus ya, respond to review comment.
Nah ini promptingnya ini baru saya ciptakan kemarin ini Pak. Hmm. Jadi dia dia minta itu ada sampai 12 jurnal ini sampai K ini. Sampai K. Nah ini jurnal-jurnalnya ini. Yang PDF ini. Nah saya mau baca 12 jurnal ini, saya bilang dosen itu, Bapak mampu ini baca 12 jurnal ini, sedangkan Bapak dimintanya dalam waktu 1 bulan. Apalagi baru pemula merespon komentar reviewer gitu. Saya bilang kalau Bapak sebagai pemula 1 bulan nggak selesai Pak. Gitu. Nah, akhirnya saya minta ini dijawab Pak sama ChatGPT ini. Langsung, oh ini ada di jurnal D gitu, penulisnya ini. Nah nanti tinggal saya klarifikasi terakhirnya gitu, nanti tinggal klarifikasi. Ini promptingnya baru saya ciptakan kemarin, kemudian di ketambahan 2 ini lagi. Nah sehingga di finalnya itu seperti ini, Final Integrated Literature Review. Nah ini yang akhirnya. Ini bukan berarti kemudian saya copy mentah-mentah ya Pak ya. Ya. Yang sama ini yang dimasukkan ke artikelnya. Ini bukan berarti, ini baru saya rubah lagi bahasanya. Gitu. Nah, ini sebagai contohnya. Ini contoh kalau saya mengerjakan komentar review juga di ChatGPT. Jadi kalau saya Pak, untuk artikel saya itu maksimal 2 jam selesai review komen itu kalau saya kerjakan. Tapi kalau untuk pemula, saya bilang kalau pemula Bapak 1 bulan nggak selesai Pak. Gitu. Makanya saya bilang ini saya bantu dulu segini, nanti selebihnya Bapak kerjakan sendiri. Nah kemudian ini. Nah kemudian yang terakhir Pak, ini terakhir itu tadi Bapak sudah melakukan pengecekan di Turnitin ya. Dan lain sebagainya, identical checker dan lain. Itu tadi bahwa jurnal itu memiliki banyak cara untuk mengecek. Tapi nggak usah khawatir Pak. Di jurnal Q1 itu memperbolehkan kita menulis pakai AI asalkan nama AI-nya disebutkan. Gitu. Nanti besok akan saya tunjukkan kenapa kok di jurnal ternama itu seperti penerbit ternama yang saya sebutkan itu memperbolehkan menulis pakai AI. Gitu. Cuman yang tidak diperbolehkan itu Bapak menggenerate datanya, meskipun di link ID saya itu saya tidak merekomendasikan orang, apalagi sebagai penulis pertama itu menggenerate datanya itu pakai AI ya. Saya Pak kalau nulis jurnal Sinta itu full AI. Saya nggak mau mikirin metodenya, saya nggak mau. Karena bagi saya itu sudah bukan lagi level saya, bukan ya, tapi saya lihat kalau misalnya datanya mahasiswa saya tidak begitu bagus, ya udah saya masukkan skripsinya, semuanya saya generate pakai AI, nggak sampai 1 jam selesai Pak artikelnya. Dan itu tapi itu saya targetkan cuma untuk Sinta, maksimal Sinta 2 gitu. Jadi kalau saya Pak, saya kalau mau publikasi 50 per tahun itu bisa, tapi saya batasin. Kan kalau di Indonesia itu kan begini masalahnya, kalau publikasi banyak itu nanti dikirain joki artikel. Iya. Nah padahal kan mereka nggak sadar kalau dengan AI itu kita sudah bisa mempercepat kita bekerja sebenarnya. Gitu. Apalagi kalau bimbingan mahasiswa saya yang dari dulu sebelum saya sekolah banyak, itu kalau saya tidak batasin Pak, kayak seperti Bapak bisa cek di Google Scholar saya, kalau saya nggak batasin itu bisa Pak, 1 tahun 50 itu kecil bagi saya Pak. Kalau hanya cuma publikasi di Sinta itu ya Pak ya. Iya Pak. Baik. Mungkin ada tambahan Pak, sedikit. Kami mencoba juga untuk AI Bohrium. Bohrium itu memang ada di AI-nya Science juga ada. Dan yang kedua kita menggunakan juga untuk AI LM Arena. Itu LM juga Arena. saya coba ya. Saya coba itu ada beberapa macam, ada ChatGPT 51, kemudian Gemini 3 Pro itu ada di LM Arena. Nah, itu saya mengulik ceritanya gitu, mana yang paling tepat.
ya, dan mana yang paling signifikan. Makanya dengan adanya wawasan dari Bapak ini, akhirnya nanti saya bisa memilah, oh ternyata pakai ini bagus ini, itu. Dan itu sifatnya masih free. Tapi kalau Bohrium itu kita berbayar, Pak. Di Hmm. Bohrium juga sama, itu khusus untuk engineering juga. Kemudian, kemudian itu Pak. Mungkin itu saja udah cukup Pak. Terima kasih wawasannya Pak. Ini tambah ini teorinya ini yang penting Pak. Thank you Sehingga very kami much. banyak 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 mengerti tentang hal-hal tersebut Pak. Makasih Pak. Sama-sama Assalamualaikum Pak, sama-sama. warahmatullahi Kita saling wabarakatuh. saling belajar. Saya juga masih belajar Pak. Baik, terima kasih Pak Hari untuk jawabannya dan untuk pertanyaannya dan Pak Hulib untuk jawabannya. Kita lanjut dua pertanyaan lagi izin Pak Hulib Silakan. di kolom chat sebelum kita akhiri. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sufajar Butsianto. Ciri jurnal MDPI yang biasanya cepat discontinue seperti apa, Prof? Oke, jadi begini, seperti yang sudah saya sampaikan di MDPA itu proses untuk mereviewnya itu satu dia berbasis pertemanan, gitu. Nah makanya kebanyakan kan kalau kita submit jurnal itu kan ada namanya ini ya, namanya reviewer suggestion ya. Jadi saran untuk orang-orang yang akan mereview artikel kita. Nah biasanya mereka itu ketika kita mensubmit itu kita merekomendasikan teman kita dan itu biasanya selalu akan diloloskan oleh MDPI gitu karena mungkin MDPI itu tadi ya karena sejak awal itu awal mulanya dia ketahuan jurnal predator itu begini dalam menyusun kalimatnya itu seringkali terjadinya jumping logic ya jumping logic itu seperti ini Bapak Ibu jadi kalimat itu belum selesai dia sudah pindah ke pembahasan yang lain gitu. Yang namanya kita menyusun artikel itu Bapak Ibu, setiap paragraf itu kita harus mengawali dulu ada awalan, tengahan, kemudian diakhiri seperti itu. Jadi jangan menyusun kalimat bahwa ini tuh belum selesai kemudian kita pindah untuk membahas yang lain gitu. Itu seringkali terjadi di situ. Jadi awal mulanya MDPI itu kemudian dikategorikan sebagai jurnal predator itu dari awalnya dari situ. Nah, setelah dikulik lebih jauh ternyata yang meloloskan itu karena terjadinya salah satunya adalah ini pertemanan tadi itu. Jadi misalnya saya punya teman A misalnya, saya misalnya berteman sama Pak Hari gitu, saya submit jurnal ke MDPI, ya jurnal-jurnal yang pokoknya dikategorikan MDPI. Nah Pak Hari itu saya jadikan sebagai reviewer di artikel saya dan itu mereka meloloskan gitu. Nah saya tinggal menghubungi Pak Hari, baik mau bagus penelitian saya atau tidak, pokoknya Pak Hari harus mereviewnya dan berikan komentar ya maksimal misalnya 5 sajalah gitu karena pertemanan gitu ya udah disitulah ketahuannya di situ. Nah jadi meskipun berbayar dia akan selalu apa mudah dianalisis. Orang luar negeri itu pintar Pak untuk menganalisis jurnal Pak itu jadi dia akan potensi dan tidak selalu tidak umurnya tidak panjang-panjang untuk ini jurnal-jurnal MDPI itu makanya di beberapa negara maju ya itu mereka memblacklist itu MDPI. Nah di Indonesia itu mungkin informasi itu belum terlalu begitu ini ya belum begitu meluas sehingga bisa dipakai tapi kalau misalnya dipakai untuk referensi itu juga ada beberapa jurnal itu yang kalau kebanyakan kita pakai jurnal MDPI itu juga langsung ke reject Pak gitu. Jadi ya bukan berarti saya selama ini tidak pernah pakai MDPI untuk referensi ya paling saya cuma pakai satu atau dua gitu. Itu pun juga kalau misalnya saya teliti kemudian ini saya hilangkan gitu. Baik, terima kasih Pak Hulib untuk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir pada malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 8 menit. Kita jawab satu pertanyaan lagi dari Pak Dani Garnida. Bagaimana mencari jurnal yang tidak berbayar namun publisnya cepat? Terima kasih. Bagaimana besok ya. Baik, besok ya Pak Dani. Oke, selanjutnya terkait dengan isu cukup sulit mendapatkan artikel yang bukan open access, apakah ada strategi terbaik untuk menghubungi penulisnya? Itu cara yang bagus betul. Jadi begini
eh, apa para penulis di luar negeri itu sangat welcome Bapak Ibu dosen. Nah, mereka kan itu kan ada email ya. Biasanya kan di dalam artikel itu kan ada email afiliasi ya atau corresponding ya, email corresponding. Bapak Ibu kalau misalnya mau mensitasi entah itu gambar ataupun ataupun artikelnya dan Bapak Ibu tidak mendapatkan secara full akses, Bapak Ibu tinggal meng-email, pasti akan diberikan itu. Itu pengalaman saya sejak S2, S3 itu pun juga ketika di review paper saya itu ada beberapa gambar yang saya udah merasa capek ya untuk mendesain gambar ya. Akhirnya saya ngeplug langsung itu saya minta izin ke penulisnya dan mereka malah mengirimkan yang gambarnya yang resolusi tinggi malah seperti itu. Tapi akhirnya saya tidak pakai, tapi ada kalimat yang saya sebagai bentuk terima kasih saya ya, menjaga juga etika saya sama beliau, ada kalimat di jurnalnya itu yang kemudian saya pakai di dalam jurnal saya gitu. Tapi gambar tersebut itu masih saya simpan dan rencananya saya baru akan, saat ini saya lagi nulis juga paper review yang akan saya pakai di paper review saya seperti itu. Jadi mereka sangat welcome Bapak Ibu, email aja ya, ceritakan kronologinya, saya itu dari sini, saya kepingin mendapatkan full akses untuk jurnal, mereka akan mengirimnya dalam bentuk PDF gitu. Atau Bapak kalau dia punya ResearchGate ya, ResearchGate Bapak Ibu juga bisa mintanya lewat ResearchGate itu dan mereka akan mengirimkannya secara private karena untuk penerbit ternama itu ada HKI-nya, jadi tidak bisa semuanya artikel kita apalagi yang Q1 itu bisa ditampilkan di ResearchGate untuk kemudian bisa dibaca oleh semua orang ya. Itu jadi ya kita bisa memintanya secara private gitu. Baik, terima kasih Pak Khalib untuk jawabannya. Jadi tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 11 menit dan